Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat kembali ya di pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10 dengan judul aturan main. Ya, aturan main. Dan pelajaran ini sangat menarik, sangat baru bagi banyak orang gitu ya. Saya rasa ini pelajaran yang membuka wawasan kita luar biasa ini pelajaran dan ya, sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita berdoa bersama-sama. Saya undang Mas Hansen untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak hal yang tidak kami mengerti. Kami bahkan tidak tahu apa yang kami tidak tahu. Namun biarlah Engkau yang memberikan kepada kami hikmat, pengertian. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti tentang pertentangan besar yang sudah Engkau jelaskan sebagian. Engkau sudah wahyukan di dalam Alkitab. Biarlah kami dapat mengerti bagaimana berjalannya pertentangan besar. Dan kami dapat mengerti bagaimana itu mempengaruhi hidup kami dan bagaimana kami harus hidup untuk terus bergantung kepadamu. Kami mohon ya Bapa, bantulah kami yang lemah ini untuk dapat menang dalam pertentangan ini karena kami bersama dengan Engkau yang akan mengalahkan si iblis dan pasti mengalahkan si iblis. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai ya, saya akan mengulangi kembali karena ya mungkin ada penonton yang belum tahu gitu ya. Jadi, saya akan memperkenalkan sebuah buku dengan judul Theodicy of Love ya. Buku ini adalah buku dari karya seorang pelajar Alkitab, filsuf ya, yang bernama John C. Peckham yang adalah penulis sekolah sahabat kita. Yang adalah penulis sekolah sahabat kita dan sudah beberapa pelajaran ini dan memang sebagian besar dari 13 pelajaran di buku pelajaran sekolah sahabat kita itu adalah ekstraksi dari tulisan beliau di bukunya Theodicy of Love. Begitu ya. Nah, pertanyaannya buku ini berbicara tentang apa sih sebenarnya? Ya, dari judulnya aja udah kelihatan ya, Theodicy ya. Jadi Theodicy itu adalah sebuah ilmu filsafat ya, terutama dalam filsafat kekristenan yang mencoba untuk menjawab pertanyaan problem of evil atau permasalahan kejahatan, salah satu dari pelajaran kita kemarin ya. Kalau misalnya Tuhan itu maha baik, maha kuasa, maha tahu, kenapa masih ada kejahatan? Sesederhana itu. Nah, pertanyaannya, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Dan beliau dengan luar biasa sekali mencoba untuk membuat argumen-argumen, membangun argumen-argumen yang baru atau bahkan yang sudah pernah ada dari pakar-pakar sebelumnya, karena studi ini sudah sangat panjang, sudah sangat lama. Beliau susunlah argumen-argumen itu dengan dasar Alkitabiah yang kuat sekali di bukunya Theodicy of Love. Gitu ya, itu secara singkat. Nah, kami sangat menyarankan saudara, para penonton, para pembelajar, terutama guru-guru sekolah sahabat, untuk bisa membaca buku ini. Gitu ya. Saudara bisa beli dari Baker Academic atau ya kalau saudara mau tinggal download saja ada di kolom deskripsi. Di link di kolom deskripsi, saudara tinggal bisa download gitu ya. Theodicy of Love, karya John Peckham. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk pelajaran kita, pelajaran ke-10 dengan judul aturan main ya, itu adalah ekstraksi dari bab keempat di bukunya Theodicy of Love. Bukunya John Peckham, Theodicy of Love dengan judul Rules of Engagement ya, Rules of Engagement. Ya, terjemahan yang lebih baik saya rasa adalah aturan pelibatan ya, bukan aturan main ya, aturan pelibatan. Karena Rules of Engagement itu adalah sebuah istilah militer di mana dalam sebuah pertarungan ada aturan-aturan yang disepakati oleh dua belah pihak. Nah, masuk ke dalam pelajaran kita kemarin ya, beberapa sahabat lalu kita menemukan masalah kejahatan. Kenapa nih ada kejahatan? Padahal Tuhan itu kan maha tahu, maha baik, maha kuasa. Kita belajar. Yang pertama, ada hal yang kita tidak ketahui, gitu ya. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa Alkitab memberitahu kita ada yang namanya free will, ya, ada yang namanya kebebasan berkehendak. Lalu filsuf-filsuf merangkumkan ini dalam sebuah statement free will defense ya. Artinya kesalahan atau kejahatan terjadi karena manusia atau makhluk menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan. Karena kehendak bebas adalah syarat untuk kasih, tidak ada kasih yang dipaksakan. Gitu kan? Tapi
dua sahabat lalu kita belajar bahwa ada loh tipe kejahatan yang tampaknya Tuhan bisa hindarkan tanpa mencederai kehendak bebas. Gitu ya. Nah, sahabat lalu kita belajar ada argumen lain nih, yaitu cosmic conflict atau pertentangan kosmis. Ternyata kejahatan itu bersumber awalnya dari sebuah pertentangan di sorga, yaitu Yesus Tuhan melawan iblis. Di akhir dari pelajaran sahabat lalu, kita mendapati bahwa ternyata ada hal-hal teknis di dalam pertentangan ini, ada hal-hal teknis yang mengatur pertentangan ini. Itulah menjadi jembatan pelajaran kita. Kita akan bahas aturan-aturannya. Itu seperti apa? Dengan judul aturan pelibatan atau aturan main ya. Judul aslinya adalah Rules of Engagement. Nah, jadi itu pendahuluan sejenak dari pelajaran kita. Monggo, Mas Jansen, dipersilakan. Ya, oke. Mari kita awali pembahasan ini dengan membaca ulangan 32 ayat 17, Bill. Siap. Ulangan 32 ayat 17. Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Oke, ya. Orang Israel mempersembahkan korban kepada Allah yang tidak mereka kenal, kepada Allah Hmm, baru yang belum lama timbul. Pertanyaannya adalah, hmm, siapa Allah yang tidak mereka kenal ini? Siapa Allah iya, baru yang belum lama timbul ini? Ya. Itu adalah dewa-dewa. Oke. Jadi Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul itu adalah dewa-dewa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dewa-dewa ini nyata? Ya kan? Tentu saja kita semua tahu jawabannya dewa-dewa ini tidak nyata. Ya, iya, dewa-dewa ini tidak berharga, gitu ya. Dewa-dewa ini hanya mitologi. Ya, kita setuju. Ya. Tetapi meskipun dewa-dewa ini tidak nyata, ya kan? Apakah di baliknya tidak ada kekuatan yang nyata? Itu pertanyaannya, oke? Jawabannya ada. Dewa-dewa ini memang tidak nyata. Dewa-dewa ini memang tidak berharga. Dewa-dewa ini memang hanya mitologi, betul. Tapi di baliknya ada kekuatan yang nyata. Di balik dewa-dewa ini sebenarnya di situ ada roh-roh jahat. Siapa yang bilang? Ayatnya sendiri yang bilang. Ulangan 32 ayat 17 bilang, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Oke, jadi waktu mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa yang tidak nyata ini, itu secara tidak langsung mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat di baliknya. Dan roh-roh hmm, jahat di baliknya itu nyata, nyata. Ya. Bahasa lainnya roh-roh jahat ini apa? Malaikat yang jatuh, setan, iblis, gitu ya. Karena beberapa kali di Alkitab memang setan atau iblis itu disebut dengan julukan roh-roh jahat. Ya, contohnya Efesus 6 ya, juga menyebutnya dengan istilah roh jahat gitu ya. Jadi pertentangan besar itu adalah pertentangan antara Tuhan dengan roh-roh jahat ini. Pertentangan antara Tuhan dengan malaikat yang jatuh. Pertentangan antara Tuhan dengan setan, iblis. Ya. Meskipun kelihatannya itu pertentangannya antara Tuhan dengan dewa-dewa, tapi karena kita tahu dewa-dewanya ini nggak nyata, tidak berharga, hanya mitologi, maka pertentangannya sebenarnya dengan sosok kekuatan di balik dewa-dewa ini. Itulah pertentangan besar ya, seperti itu. Dan ini dikonfirmasi oleh perjanjian baru ya. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 20. 1 Korintus 10 ayat 20. Ya. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ya. Konteks dari 1 Korintus 10 adalah persembahan kepada dewa-dewa kan? Iya. Ya kan? Tapi dewa-dewa sekali lagi, dewa-dewa itu nggak nyata, nggak berharga, hanya mitologi. Ya. Tapi Paulus bilang apa? Meskipun dewa-dewa itu apa nggak nyata, nggak berharga, hanya mitologi, di baliknya ada siapa? Ada roh-roh jahat, ada malaikat yang jatuh, ada setan, ada iblis. Ya. Itulah pertentangan besar, ya. Pertentangan antara Tuhan dengan setan atau iblis. Yang sepanjang zaman, ya,
itu muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya muncul dalam bentuk penyembahan kepada dewa-dewa. Ya, Hmm. seperti itu. Sampai sini dulu, Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, apa namanya? Eh, Mas Jansen masuk dengan dua ayat yang menurut saya menjadi kunci ya, karena nanti kita akan bahas detail aturan main itu ada banyak hal ya yang mungkin agak membingungkan kita. Karena nanti jadinya wah, berarti ada Tuhan lain, ada ini lain dong, ada tuh lesser god atau ada apa gitu kan. Nah, langsung di awal kita langsung klarifikasi ya ini disclaimer gitu ya. Bisa dibilang bahwa apapun bentuknya dewa, Tuhan, apa kayak subhuman apa kayak yang ada dalam mitologi manusia yaitu memang tidak nyata merekanya. Ya, tapi di balik itu, siapa yang membuat ide seperti itu? Siapa yang mempercikkan ide semacam itu? Ya, itu adalah iblis itu sendiri. Gitu kan. Jadi ya sederhana ya teman-teman. Kalau kita lihat, ya ini aplikasi yang sederhana ya. Kalau kita lihat hantu, mau jenisnya apapun, hantu jenis apapun, ya di belahan dunia manapun ya kan. Hantu di Indonesia yang kita tahu beda dengan hantu di Jepang gitu kan. Tapi kan sama-sama Hmm, hantu gitu. Nah, iya, di balik hantu yang kita takuti yang sebenarnya itu nggak ada itu siapa, ya iblis. Sudah sesederhana itu. Mau nanti bentuknya itu zombie kayak kalau di Amerika gitu ya. Di Indonesia mau bentuknya genderuwo kayak, di Jepang yang apa, Susana apa itu yang keluar dari TV. Gitu iya, ya. iya. Ya tapi intinya apa, iblis ya. Ini langsung aplikasi aja ya, jadi nggak ada itu intinya di balik semua itu siapa, ya itu iblis. Itu baru bicara hantu, apalagi dewa, apalagi agama. Nah, apalagi penyembahan berhala. Ya, sesederhana itu ya, Alkitab sudah langsung menusuk ya, tidak memberikan celah. Ini perbedaannya hitam dan putih jelas gitu ya. Ya mungkin itu ya Mas Jansen ya. Langsung kita tarik aja gitu ya. Ya itu maksudnya gitu. Mungkin itu Mas Jansen sebagai tambahan. Ya, oke. Terima kasih, Bill. Sekarang mengenai rules of engagement, aturan pelibatan, aturan main dalam pertentangan besar. Ya, kita akan mulai dengan membaca Daniel 10. Oke? Ya. Kita baca Daniel 10 ayat 1, Bill. Ya, ini mantap banget ini Daniel 10 ini. Iya. Daniel 10 ayat 1. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Oke. Ya. Pertama kita bahas latar belakang sejarahnya dulu ya. Hmm, hmm. Ini terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Oke. Tahun ketiga pemerintahan Kores itu adalah pada tahun 536 atau 535 Masehi. Ya, sekitar 536 atau 535, maaf, sebelum Masehi. Belum masih Sorry, ya. bukan Masehi ya, sebelum Masehi. Ini tahun ketiga pemerintahan Kores. By the way itu ada tipe Bill. Tahun bukan Tuhan ya. Oh, oke. Ya. Lanjut. Oke. Nah, 1 tahun sebelum tahun ini ya, 1 tahun sebelum tahun ini itu ada peristiwa besar yang terjadi. Orang-orang Israel yang dibuang di Babel itu pulang ke Yerusalem di bawah kepemimpinannya Sheshbazzar. Ya, mungkin eh, banyak yang belum tahu nama ini ya, tapi ini tercatat di Ezra 1 ayat 8. Ya. Berarti tahun berapa tuh? Sekitar tahun 535 atau 534 sebelum Masehi ya. Orang-orang Israel yang ada di pembuangan Babel pulang ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Sheshbazzar. 1 tahun sebelum tahun ketiga pemerintahan Kores. Oke? Harus paham ini ya. Ya. Oke. Kemudian yang terjadi dengan Daniel seperti apa? Kalau orang-orang bangsanya itu pulang ke Yerusalem, pulang dari pembuangan di bawah kepemimpinan Sheshbazzar, Daniel nasibnya gimana? Daniel tetap tinggal di tanah pembuangan, Daniel tetap tinggal di Babylon. Iya. Kenapa? Karena waktu itu umurnya sudah 90 tahun. Ya, sulit bagi dia untuk pulang lagi ke Yerusalem. Ya, jadi Daniel tetap tinggal di tanah pembuangan. Ya, dan bahkan kalau kita lihat gaya bicaranya Daniel 10 ayat 1 yaitu Daniel masih disebut dengan nama Belteshazzar. Belteshazzar itu kan nama Babilonnya, nama dinasnya di Babylon. Iya. Menunjukkan apa? Dia masih di Babylon, masih bertugas di Babylon. Ya, jadi ini fakta yang harus kita pahami. Ya. 1 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, orang-orang Israel lain sudah pulang ke Yerusalem, tapi Daniel dan beberapa yang lainnya masih ada yang tinggal.
di Babylon, di pembuangan. Oke, sampai sini. Ya. Tapi hanya setahun kemudian, maksudnya setahun kemudian itu ya pada tahun ini, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, pada kejadian ini ya, hanya setahun kemudian situasi berbalik. Situasi berbalik. Maksudnya gini, orang-orang yang masih tinggal di Babylon, ya, itu sudah tidak mengharapkan untuk pulang lagi. Oke, ulang ya. Satu tahun yang lalu kan ada yang pulang duluan ke Yerusalem, pulang dari pembuangan. Itu Daniel tinggal dan gak ikut pulang bersama dengan beberapa yang lainnya. Tapi satu tahun kemudian, yang masih tinggal ini justru udah nggak mau pulang lagi ke Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem itu ada masalah. Di Yerusalem ada masalah. Ya. Di Yerusalem itu eh, ada konflik. Ya. Ada konflik antara orang-orang Israel di sana dengan orang-orang Samaria di sana. Ya. Kemudian para imamnya korup. Ya. Kemudian ada konflik juga dengan pemerintahan Persia. Ya. Jadi konflik ini ya, konflik antara orang-orang Yerusalem ya dengan orang-orang Samaria, dengan imam-imam yang korup, dengan pemerintahan Persia itu membuat orang Israel yang masih tinggal di Babylon yang belum sempat pulang ke Yerusalem setahun sebelumnya itu jadi malas pulang kayak gitu ya. Dan memang waktu itu terjadi kemerosotan rohani juga di antara orang Israel ya. Nah, kita nggak bahas panjang lebar ya karena semuanya itu catatannya ada di kitab Ezra ya. Nah, saya kasih aja referensinya ya bagi teman-teman. Ezra 9 ayat 1 dan 2, kemudian Ezra 4 ayat 4 dan 5. Oke, nanti dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berita ini sampai ke kupingnya Daniel. Berita ini sampai ke kupingnya Daniel. Daniel tahu kalau orang-orang yang masih tinggal di Babylon, orang-orang yang masih tinggal di pembuangan udah malas pulang ke Yerusalem. Malas nyusul. Iya. Daniel juga tahu kalau di Yerusalem itu ada masalah. Ada masalah orang Israel kerohaniannya menurun, ada masalah dengan orang Samaria, ada masalah dengan para imam yang korup, ada masalah dengan pemerintah Persia. Semua masalah itu sampai ke telinganya Daniel dan itu membuat pengharapan Daniel pupus. Ya. Kenapa? Karena Daniel itu sudah belajar nubuatannya Nabi Yeremia. Dan dari nubuatannya Nabi Yeremia dijelaskan kalau setelah 70 tahun Israel itu harusnya pulang lagi ke Yerusalem. Ya kan? Bahkan Daniel sendiri menubuatkan itu di Daniel 9. Itu bagian dari nubuatan beliau sendiri itu. Oke? Hmm. Nah, sekarang sudah lewat 70 tahun dari pertama kali mereka ditaruh di pembuangan. Sudah lewat 70 tahun dari pembuangan. Menurut nubuatannya Nabi Yeremia harusnya mereka sudah pulang. Oke? Dan memang sebagian sudah pulang, sebagian belum. Tapi kenapa sekarang menyangkut kepulangan mereka ke Yerusalem ini kok malah jadi masalah, malah nggak lancar? Ya, ini merisaukan hatinya Daniel. Gimana nih penggenapannya nubuatannya Nabi Yeremia? Setelah 70 tahun kita akan pulang dari pembuangan, pulang dari Babel kembali ke Yerusalem. Gimana nih penggenapannya? Kok jadi malah masalah seperti ini? Hmm. Merisaukan hati Daniel. Gitu ya. Lalu bagaimana sikap Daniel? Kita baca ayat 2. Oke. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Iya. Karena semua masalah ini, Daniel berkabung 3 minggu penuh. Ya. Daniel berkabung, berdoa, berpuasa selama 3 minggu penuh. Ya. Meminta hikmat dan pengertian terhadap penglihatan yang dia lihat, dan hikmat dan pengertian juga terhadap nubuatannya Nabi Yeremia. Ini yang terjadi. Oke. Kita lanjutkan langsung ke ayat 12, Bil. Ya. Sebenarnya ayat 3 sampai 11 itu juga sangat bagus, tapi untuk mempersingkat durasi, kita langsung ke ayat 12. Oke. Ayat 12. Ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ya. Di sini malaikat Gabriel datang ya ke Daniel. Ya. Dan malaikat Gabriel bilang apa? Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Ya. Jadi sejak hari pertama Daniel berniat berdoa, bukan sejak hari pertama Daniel berdoa loh, sejak hari pertama Daniel berniat berdoa, dan sejak hari pertama Daniel berniat berpuasa, itu sebenarnya doa dan puasa Daniel sudah didengar. Ya. Jadi sebenarnya Daniel nggak perlu
berdoa dan berpuasa berkabung sampai 3 minggu, 3 pekan. Ya, 3 minggu atau 3 pekan itu 21 hari itu lama itu. Di hari pertama, bahkan sebelum Daniel mengucapkan doanya, ya baru berniat, itu Tuhan sudah dengar. Ya. Sebelum kita masuk ke doktrin aturan main rule of engagement, ya, ada satu aplikasi yang bagus ya bagi kita yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Waktu kesannya kita berdoa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dan kesannya tidak didengar, sebenarnya sejak hari pertama kita berniat berdoa, ya kita belum ngomong nih, baru berniat berdoa. Sejak hari pertama kita berniat berdoa itu Tuhan sudah dengar sebenarnya. Ya. Itu seperti itulah pedulinya Tuhan bagi kita. Tapi, tapi kalau memang sejak hari pertama Daniel berniat berdoa, Tuhan sudah dengar. Ya, kenapa Daniel harus berkabung, berdoa, berpuasa sampai 3 minggu baru Gabriel datang? Ya, kalau memang Tuhan sudah dengar sejak hari pertama, harusnya Gabriel diutus Tuhan sejak hari pertama dong. Ya kan? Kalau memang Tuhan sudah dengar sejak hari pertama, kenapa Tuhan membiarkan Daniel harus berdoa selama 21 hari, berpuasa selama 21 hari, berkabung 21 hari? Apakah Tuhan mau mempermainkan perasaan Daniel? Udah didengar tapi jawabnya nanti aja gitu. Nunggu dulu lah. Tunggu dulu lah, nah, dijawabnya nanti. Apakah seperti itu? Enggak seperti itu. Ya, jawabannya ada di ayat selanjutnya, ayat 13. Ya. Daniel 10 ayat 13. Ya, Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja orang-orang Persia. iya. Ternyata memang Tuhan itu sudah mengutus Gabriel sejak hari pertama. Jadi sejak hari pertama Tuhan sudah mendengar niat doanya Daniel loh. Daniel belum berdoa, Tuhan sudah dengar niatnya. Itu luar biasa loh itu. Oke. Dan sejak hari pertama Tuhan sudah utus Gabriel untuk memberi pesan kepada Daniel, oke. Tapi selama 21 hari ternyata Gabriel ini ditahan oleh raja orang Persia. Ya. Gabriel sudah diutus sejak hari pertama, tapi Gabrielnya ditahan oleh raja orang Persia. Jadi Gabriel belum datang sejak hari pertama itu bukan karena Tuhan belum utus sejak hari pertama, tapi karena ada pihak lain yang menahan Gabriel. Ya, itu ya. Dan ini adalah bagian yang sulit ya. Bagaimana bisa seorang malaikat yang diutus Tuhan bisa ditahan oleh seorang raja? Ya, yang pertama jelas malaikat lebih kuat daripada raja. Yang kedua yang mengutus malaikat ini kan Tuhan. Jadi kalau malaikat ini ada kesulitan, harusnya malaikat ini tinggal bilang ke Tuhan, Tuhan pasti akan kalahkan yang berani macam-macam sama malaikat ini. Ya, anggaplah Gabriel ini kesulitan menghadapi raja orang Persia, anggaplah begitu. Harusnya raja orang Persia ini kan mudah untuk dikalahkan sama Tuhan kan. Jadi Gabriel tinggal lapor Tuhan, gitu kan. Tuhan akan urus ini raja orang Persia ini dan Gabriel bisa langsung datang ke Daniel. Ya, Tuhan kan maha kuasa. Seperti itu ya. Tapi yang harus kita tahu ya, yang pertama, raja orang Persia ini itu sebenarnya kekuatannya sama dengan malaikat. Kenapa? Karena raja orang Persia ini malaikat juga sebenarnya. Ya, tapi dia adalah malaikat yang jatuh. Maksudnya apa? Setan atau iblis. Ya. Kita udah belajar ya dari pelajaran pekan lalu. Di balik raja Tirus yang jahat ada setan atau iblis yang jahat. Betul ya? Di balik pemimpin dunia yang jahat ada pemimpin surgawi yang jahat. Maksudnya malaikat yang sudah jatuh yang jahat itu. Nah, sama. Di balik raja orang Persia yang jahat, itu di baliknya ada setan yang jahat. Ya, jadi maksudnya malaikat Gabriel ditahan oleh raja orang Persia, maksudnya apa? Malaikat Gabriel ditahan oleh malaikat yang jatuh. Ditahan oleh setan atau iblis. Nah, di sini kekuatannya imbang. Karena ini malaikat lawan malaikat kan gitu. Oke, pertanyaan pertama terselesaikan. Kalau ini malaikat lawan malaikat jadi kekuatannya imbang. Ya masuk akal lah. Apa malaikat yang jatuh ini bisa menahan malaikat Gabriel karena kekuatannya imbang. Tapi kan Gabriel bisa lapor ke Tuhan dan Tuhan itu jelas bisa mengalahkan malaikat yang jatuh ini. Yang di sini disebut sebagai raja orang Persia tentunya, ya. Tapi Tuhan kan bisa mengalahkan raja orang Persia yang adalah malaikat yang jatuh ini. Tapi kenapa Tuhan nggak langsung kalahkan saja? Ya. Karena dalam peperangan antara Tuhan dengan malaikat yang jatuh itu ada aturan mainnya, ya. Meskipun Tuhan bisa melakukannya, bukan berarti Tuhan bisa semena-mena melakukannya pada saat apapun juga. Ya. Jadi ada aturan main kapan Tuhan bisa menggunakan
kekuatannya. Dalam hal apa Tuhan bisa menggunakan kekuatannya? Itu ada aturan mainnya. Dan dalam hal ini Tuhan nggak bisa langsung menghardik raja orang Persia ini. Tuhan nggak bisa langsung menghardik malaikat yang jatuh ini yang sedang menahan malaikat Gabriel. Tuhan nggak bisa langsung melakukan itu karena ada aturan main yang membuat Tuhan nggak bisa langsung melakukan itu. Bukan kemampuannya yang nggak bisa, tapi aturannya yang nggak bisa dilangkahi gitu. Ya. Nah, detail aturan mainnya seperti apa? Nah, itu kita nggak tahu detailnya. Ya, hanya Tuhan dan malaikat-malaikatnya, juga iblis dan malaikat-malaikatnya yang tahu detail aturan mainnya. Tapi yang jelas ini menunjukkan ada aturan main itu. Oke. Dan pada akhirnya malaikat Gabriel itu bisa melepaskan diri dari raja orang Persia, malaikat Gabriel bisa melepaskan diri dari malaikat yang jatuh ini, dari iblis, dari setan, itu karena ditolong oleh Mikael. Ya kan? Ayat 13 kan bilang gitu kan? Malaikat Ya. Gabriel bisa lepas dari raja orang Persia ini karena ditolong ditolong oleh Mikael kan? Dan kita tahu Mikael itu siapa Mikael? Ya, Mi kamocha ba Elohim itu kan Mikael kan dalam bahasa Ibrani. Singkatannya Mi kamocha, siapakah yang seperti Elohim? Siapakah yang seperti Tuhan? Itu Mikael arti namanya. Dan yang dimaksud dengan Mi kamocha ba Elohim, siapakah yang seperti Tuhan? Mikael itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri. Ya. Jadi peristiwanya adalah Daniel baru berniat berdoa, Tuhan sudah dengar sejak hari pertama, dan sejak hari pertama Tuhan sudah utus Gabriel, tapi Gabriel selama 21 hari ditahan oleh raja negeri orang Persia yang adalah setan, maksudnya iblis, malaikat yang jatuh. Dan selama 21 hari dia belum bisa langsung mendatangi Daniel, dan Tuhan juga belum bisa langsung bantu karena ada aturan main yang tidak mengizinkan Tuhan untuk melakukan itu. Tapi setelah 21 hari akhirnya Mikael, Yesus sendiri menolong Gabriel. Akhirnya Gabriel bisa lepas dari raja orang Persia ini, dari malaikat yang jatuh ini, dari setan, dari iblis. Dan akhirnya Gabriel bisa menemui Daniel. Dan disitulah Daniel baru mendapatkan jawabannya. Seperti itu ya. Jawabannya seperti apa? Kita nggak akan bahas sekarang, karena itu kita jadi belajar nubuatannya nanti. Ya, itu ya. Dan itu bukan topik kita sekarang. Tapi di sini kita dapat sedikit informasi bahwa dalam peperangan antara Tuhan dengan setan, dengan iblis, dengan malaikat yang jatuh, yang di sini disebut sebagai raja orang Persia itu, ya, dalam peperangan kosmik gitu ya, dalam peperangan besar itu ada aturan mainnya, ya, ada aturan mainnya. Seperti halnya perang memang ada aturan mainnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di ayat-ayat yang selanjutnya, tapi sampai di sini dulu. Bill, silahkan tanggapannya. Iya. Ini salah satu ayat ya yang digunakan oleh John Peckham ya untuk mengawali apa namanya mengintroduce lah, memperkenalkan kepada kita dan banyak orang Kristen bahwa pertentangan kosmis antara Tuhan dan setan. Sabar lalu kita belajar bahwa itu bukan pertentangan jotos-jotosan, bukan pertentangan pukul-pukulan saja, tapi pada akhirnya nanti ada itunya. Tapi itu adalah pertentangan karakter, gitu kan? Pertentangan karakter. Nah, seperti apa teknisnya sekarang kita mulai belajar nih. Ternyata ada aturannya. Nah, kita tidak tahu detailnya, tapi kita tahu kita bisa lihat akibat dari aturan itu. Nah, ini adalah salah satu akibat dari aturan main itu. Gitu kan di Dalina 10 salah satunya. Dan dari sini ya John Peckham itu pakai bahasa bahwa dengan delay gitu. Itu juga judul pelajaran kita ya kalau nggak salah ya. Oh, hari Minggu ya judulnya seorang malaikat yang tertahan ya. Tapi sebenarnya ya tertahan itu bahasa Inggris yang digunakan oleh oleh John Peckham itu adalah delay ya. Sama dengan bukunya ya. Jadi yang tertahan tapi ya tapi kalau tertahan saja kan seolah-olah nggak terjadi tapi ini kan terjadi gitu tapi di delay gitu ya ditunda jadi sebenarnya seorang malaikat yang tertunda itu lebih tepatnya seorang malaikat yang tertunda gitu kan nah eh John Peckham itu pakai bahasa bahwa dengan tertundanya malaikat ini atau dalam konteks ini adalah si Gabriel artinya ada sebuah setan ini atau iblis atau malaikat jatuh gitu ya dalam konteks ini itu beroperasi dalam sebuah otoritas tertentu yang diketahui juga oleh Tuhan juga oleh Tuhan, tapi tidak sepenuhnya diketahui oleh manusia, gitu ya. Jadi itu dulu yang penting. Jadi bukan artinya gini loh, setan berbuat sesuatu terus Tuhan kayak, oh, kok bisa gini? Bukan kayak Hmm. gitu. Nah, itu harus kita perhatikan ya, saudara. Kita yang kayak gitu, tapi Tuhan tidak. Kita kaget mungkin, tapi Tuhan tidak. Kenapa? Karena aturan ini diketahui oleh dua belah pihak. Nah, itu penting. Itu nanti kita akan lihat situ ya, lebih detailnya seperti apa. Jadi yang kaget itu Daniel. Yang kaget itu Daniel, bukan Mikaelnya yang kaget. Mikaelnya Iya, nggak kaget gitu kan. Nah, itu yang penting dulu. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita tidak sepenuhnya mengetahui detailnya. Itu harus kita benar-benar camkan dalam pikiran kita. Tapi akibatnya terlihat. Nah, kelanjutannya seperti apa? Nanti kita akan
sering kita belajarin ya. Tapi ini ayat yang sangat bagus ya. Dan kita nggak bahas nubuatannya juga. Kalau bahas nubuatannya mungkin baru kita ngeh kenapa dan dia tertahan gitu. Kenapa dia tertahan? Karena nubuatannya tentang apa? Penjelasannya itu tentang apa gitu kan. Nah, tapi kita nggak sampai di situ. Ada satu kutipan ya untuk ini. Komentar Al-Jawad dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Ya, dikatakan seperti ini. Sebagai suatu umat, kita tidak memahami sebagaimana mestinya konflik besar yang terjadi antara agen-agen yang tidak kelihatan. Pertentangan antara malaikat-malaikat yang setia dan yang tidak setia. Malaikat-malaikat jahat terus-menerus bekerja, merencanakan garis serangan mereka, mengendalikan sebagai komandan, raja-raja, dan penguasa-penguasa. Kekuatan-kekuatan manusia yang tidak setia. Jangan terlibat dalam spekulasi-spekulasi yang fantastis. Firman tertulis adalah satu-satunya keselamatan kita. Kita harus berdoa seperti yang dilakukan Daniel, agar kita dapat dijaga oleh kecerdasan-kecerdasan surgawi. Sebagai roh-roh yang melayani, para malaikat diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Berdoalah saudara-saudaraku, berdoalah seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Kita tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Kita perlu melakukan pekerjaan yang tuntas untuk kekekalan. Itu ya, itu bagus sekali ya, tarik aplikasinya ya. Bahwa kita ya jangan, oh iya, berarti kalau baca Daniel ya udahlah kita berdoa sekali aja kan terus udah benar. Terus nanti ini Elijah kasih amaran ya, kamu berdoa seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Artinya apa? Berdoa terus itu maksudnya. Berdoa Iya, terus. Berdoa terus. Kita nggak pernah tahu. Nanti saudara akan lihat ya. Ada kasus di mana itu nanti kita masuk sana lah. Tapi ada kasus di mana berdoa itu mengubah aturan mainnya, gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau Daniel berhenti berdoa selama 21 hari apa yang terjadi. Kita nggak tahu karena tidak terjadi seperti itu. Tapi dari ayat dari keterangan ini saja sudah memberikan petunjuk sedikit. Kita itu ada di medan perang berdoa. Kita tidak tahu semuanya, itu kita akui. Tapi dengan berdoa kita akan diberikan ketenangan ya, sebagaimana Daniel kan. Toh akhirnya walaupun tertunda, keselamatan itu datang kan dalam kasus ini, gitu ya. Mungkin itu Mas Hansen ya sedikit penjelasan dan iya. tambahan. Ya, secara aplikasi ya, Daniel sudah didengar sejak hari pertama dia berniat berdoa. Belum berdoa Iya, loh. Baru berniat berdoa dia sudah didengar sejak hari pertama. Oh, berarti niat aja cukup. Nanti kita jangan gitu nggak usah berdoa. berdoa. Tuhan sudah dengar bahkan sebelum kita berdoa, baru berniat berdoa Tuhan sudah dengar. Oh, berarti nggak perlu berdoa, berniat doa aja cukup. Nggak begitu. Oke, dan kemudian sudah didengar sejak hari pertama. Oh, berarti nggak perlu sampai 21 hari, nggak perlu sampai 3 minggu. Nggak begitu. Karena meskipun sejak hari pertama sudah didengar, bahkan saat baru berniat berdoa sudah didengar, kenyataan Daniel berdoa selama 21 hari itu adalah kenyataan bahwa Daniel ikut berperang bersama Gabriel. Benar, Iya. Dalam pertentangan kosmik, itu ranahnya jadi 3 lapis. Ya. benar, Pertama dalam ranah rohaninya Daniel, Daniel berperang selama 21 hari. Yang kedua, dalam ranah kerajaan, ya, di situ apa raja raja Persia ini ya terlibat perang selama 21 hari. Ya, karena selama 21 hari ini raja Persia harus memutuskan apa harus berlaku apa kepada orang Israel, baik yang masih iya, tinggal di Babel ataupun yang sudah kembali ke Yerusalem. Jadi iya, dalam ranah politis terjadi peperangan itu. Dan dalam ranah kosmis terjadi peperangan antara Gabriel dengan malaikat yang sudah jatuh dan dengan Tuhan. betul, Oke, jadi 3 layer. Daniel berperang dalam doanya selama 21 hari. Ya, Raja Persia, ya, dalam hari ini adalah Kores ya, berperang dalam pikirannya, ya, apa yang harus dia lakukan kepada orang Israel yang di pembuangan dan yang sudah di Yerusalem, peperangan politis, dan dalam level kosmis, Tuhan berperang dengan setan dan utusannya itu Nabi Gabriel berperang dengan setan. Ya. benar, Kalau seandainya Daniel berhenti berdoa di hari pertama, memang betul dia sudah didengar, bahkan sejak dia masih berniat berdoa. Tapi kalau Daniel berhenti sejak hari pertama, Daniel tuh nggak ikut berperang iya, dalam pertentangan kosmis. Ya. Kita berdoa, ya, itu adalah senjata kita dalam peperangan kosmis ini. Ya. Peperangannya itu multilapis dan setiap pribadi kita terlibat peperangan itu. Sekarang kita mau berdoa dan kita belum berdoa itu Tuhan sudah dengar. Tapi terus berdoa itu cara kita ikut berperang juga. Ya, seperti itu ya. Ya, semoga ini ya apa kisah Daniel ini jangan dipelintir-pelintir gitu ya. iya, 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 Ya, oh, sudah baru berniat sudah didengar betul ya. Tapi jangan niat aja doakan. Oh, baru hari pertama sudah didengar betul ya. Tapi lanjutkanlah ke hari selanjutnya ya.
Ya, Iya. mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu, carilah maka engkau akan mendapat ya. Itu dalam bahasa Yunani itu maksudnya terus-menerus. Ada ayatnya itu di Perjanjian Baru ya, di Matius dikatakan oleh Yesus sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Eh, Tolong buka pelajaran hari Kamis, Bil. Oke. Iya, pelajaran hari Kamis ini tentang batasan dan aturan ya. Hmm. Ya, sekarang kita coba mulai lebih detail lagi. Batasan dan aturannya itu ada apa aja sih? Tentu saja kita nggak bisa tahu semua detailnya ya. Ya. Tapi dalam pertentangan kosmis, pertentangan antara Tuhan dengan iblis, kalau memang ada aturan mainnya, batasannya itu seperti apa? Aturannya seperti apa? Sebagian kita bisa tahu karena Alkitab bilang kok. Ya. Hanya sebagian memang kita bisa tahu ya. Ya. Nah, untuk memahami itu kita harus memahami dulu latar belakangnya. Yang kita sudah pelajari dari sahabat lalu sebenarnya ya. Pertentangan kosmis ini bukan adu kekuasaan, adu kekuatan. Kalau Bill bilang pakai bahasanya Bill itu adu jotos ya, bahasanya Bill ya. Tapi ini bukan adu kekuasaan, bukan adu kekuatan. Karena kalau ini adalah adu kekuasaan, adu kekuatan, anggaplah setan atau iblis itu menantang Tuhan, ayo Tuhan lawan aku. Yaitu setan lawan iblis pasti kalah. Karena setan atau iblis itu ciptaannya Tuhan sendiri. Dia pasti kalah sama penciptanya. Ya, jadi kalau ini adalah pertentangan kekuatan, kekuasaan, ya, no chance. Tuhan pasti menang. 100% itu terlalu kecil. 1000% Hmm. pun terlalu kecil, saking mutlaknya kemenangan Tuhan. Iya. Gitu ya. Nah, tapi ini pertentangannya masalah apa? Masalah karakter. Oke, Tuhan ini difitnah sama iblis atau setan. Tuhan ini dituduh. Tuhan yang aslinya maha baik dituduh tidak baik. Tuhan yang aslinya maha adil dituduh tidak adil. Pemerintahan Tuhan yang apa istilahnya yang benar dan adil itu dituduh sebagai pemerintahan yang korup. Itu tuduhannya iblis atau setan kepada Tuhan. Hmm. Jadi ini pertentangannya bukan pertentangan kekuatan kekuasaan yang langsung di apa diperangkan gitu enggak. Ini peperangannya adalah peperangan argumen. Bisa kita bilang gitu ya. Peperangan argumen, peperangan karakter, ada tuduhan dan Tuhan untuk mengalahkan tuduhan ini Tuhan bukan dengan kekuatan dong, gitu kan? Bukan dengan langsung basmi Lucifer dengan kekuasaannya yang Tuhan memang bisa lakukan, tentu saja. Iya. Tapi kalau Tuhan langsung basmi Lucifer ya, itu nggak akan menjawab apapun. Tuduhan Lucifer justru malah terlihat benar di situ. Oh Iya. berarti emang benar nih kejam nih Tuhan. Memang benar nih Tuhan ini tidak tidak maha baik, tidak maha adil. Buktinya tuduhannya seperti itu, Lucifernya langsung dibungkam dengan dimusnahkan. Tentu cara Tuhan untuk menjawab tuduhannya Lucifer adalah dengan bukti, dengan penyelidikan. Ya seperti persidangan gitu ya. Jadi melalui penyelidikan yang bebas, adil, terbuka, Tuhan memberikan bukti-bukti kalau memang tuduhan setan itu salah. Ya, bukan dengan langsung dengan kekuasaan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan Lucifer dibasmi. Itu nggak akan menjawab apapun. Gitu ya. Dan waktu Tuhan mau membuktikan kalau tuduhan setan itu salah, ya, maka ada aturan mainnya, ada batasan dan aturannya. Oke, kita lakukan pembuktian. Tapi yang boleh hanya ini ya. Oke, kita lakukan pembuktian, tapi yang nggak boleh gini ya, ya kan? Ya, jadi, nah kalau kamu membuktikannya dengan cara kayak gitu nggak adil dong. Nah, contoh gitu misalkan. Jadi kamu membuktikannya hanya boleh dengan ini, tapi nggak boleh dengan begini. Ya, setan juga dikasih aturan. Oke, kalau tapi selama selama proses itu kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini ya. Kamu hanya boleh begini, hanya boleh begini. Ya, dari pihak setan juga dikasih batasan. Oke, kemudian oke, ayo kita buktikan mana yang benar, tuduhanmu atau karakter Tuhan. Ya, itu. Ya, jadi ini proses pembuktian, demonstrasi kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, demonstrasi kasih Tuhan. Ya, bukan dengan adu kekuatan, adu kuasa Tuhan kalahkan Lucifer. Kalau itu jelas pasti bisa, jelas pasti menang gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh batasan dan aturannya ya. Pertama Markus 6 ayat 5. Tolong Bill dibaca. Haha. Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Oke.
di sini ya, konteksnya ini di Nazaret ya. Tuhan Yesus sedang di Nazaret. Oke. Di Nazaret Tuhan Yesus tidak bisa membuat satu mujizat pun ya. Kenapa? Karena orang-orang di sana tidak percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah iman dari manusia itu bisa menambah atau mengurangi kekuasaan Tuhan? Apakah iman dari orang Nazaret bisa menambah atau mengurangi kekuasaan Tuhan? Enggak bisa. Mau orang Nazaret beriman, mau orang Nazaret nggak beriman, bahkan mau kita ini manusia semuanya ini beriman atau tidak beriman, Tuhan itu tidak makin bertambah atau makin berkurang kekuasaannya. Manusia nggak perlu beriman atau nggak perlu tidak beriman, Tuhan itu tetap maha kuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi kenapa ayat ini bilang waktu orang Nazaret tidak percaya, tidak terjadi mujizat? Kenapa? Inilah aturan mainnya. Tuhan hanya boleh melakukan mujizat lebih kepada orang yang percaya. Ya kan? Karena kalau Tuhan langsung kasih mujizat kepada semua orang bahkan yang tidak percaya, ya, itu nanti setan akan bilang gitu kan. Oh, pantesan aja semua orang setia sama kamu. Orang mereka percaya nggak percaya kamu tetap kasih mujizat, Iya, gitu kan? Nah, setan akan bilang, kalau kamu mau membuktikan apakah pemerintahanmu itu adil dan benar, apakah pemerintahanmu itu adalah pemerintahan yang bisa dituruti oleh manusia, coba kamu hanya kasih mujizat bagi yang percaya. Nanti bagi yang nggak percaya, kasih mujizat lebih sedikit. Nanti akan kelihatan kan, orang hanya akan sembah kamu kalau apa? Orang akan hanya sembah kamu kalau mereka dapat mujizat. benar. Kan gitu. Ya, jadi ternyata ini bukan masalah Tuhan mampu nggak mampu, tapi waktu orang tidak percaya, dalam aturan mainnya itu Tuhan nggak boleh kasih mujizat lebih kepada orang yang nggak percaya. Ya. Ini memang eh, apa ya? Cukup baru gitu ya, karena belum banyak dari kita yang belajar dokter ini tentunya. Ya. Iya, Dan saya juga tahu tentang dokter ini baru beberapa waktu belakangan ya. Memang doktrin pertentangan besar kita sudah pelajari sejak lama, tapi detail ininya kita belum pelajari gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian kita baca Markus 9 ayat 29. ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Iya. Ini tentang pengusiran setan ya dari anak seorang seorang perwira ya, dari anak seorang perwira. Oke. Yesus mengusir setan itu, tapi murid-murid nggak bisa mengusir setan itu kan gitu ya. Nah, Ya, murid-murid bertanya kepada Yesus, kenapa kami nggak bisa mengusir setan ini? Ya, murid-murid tanya ke Yesus. Kemudian Yesus jawab, iya karena jenis yang ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya, jenis yang ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Oke, berarti di sini ada aturan main yang selanjutnya, yaitu doa. Oke, ada hal-hal tertentu ya yang Tuhan baru bisa lakukan kalau umatnya berdoa minta. Ya, jadi kalau umatnya, meskipun Tuhan Maha tahu ya, bahkan umatnya baru berniat berdoa itu Tuhan sudah tahu gitu kan. Ya, dan pada dasarnya ya Tuhan tahu segala hal gitu kan. Ya, ya. Tapi kalau umatnya belum minta secara langsung, Tuhan belum boleh melakukannya. Ya, karena itu tidak adil bagi setan. Ya, ya pantesan aja semua orang mau sembah kamu. Orang mereka berdoa nggak berdoa tetap kamu tolongin. Coba kamu iya, hanya tolong yang berdoa saja. Nanti pasti yang nggak berdoa dan nggak kamu tolong akan makin nggak percaya sama kamu. Kan gitu. Ya, jadi apa ya? Harus ada faktor-faktor tertentu yang bisa dijadikan parameter. Dan kalau faktor-faktor ini terpenuhi, itu akan menjadi bukti, entah bukti bagi Tuhan atau bukti bagi setan. Yang iya. mana yang benar. Nah, maka Hmm, dalam pertentangan kosmis, doa itu membedakan. Karena ada aturan dalam pertentangan kosmis di mana kalau orang berdoa, Tuhan bisa menolong lebih banyak, boleh menolong lebih banyak dalam aturan mainnya. Makanya kalau ada dibilang, eh, ini pepatah ya bukan dari Alkitab ya, banyak doa banyak kuasa katanya. Ya, kemudian iya, ada orang yang memprotes pepatah itu, orang bilang, loh, emangnya kekuasaan Tuhan digantungkan pada doa kita? Loh, bukan itu maksud pepatahnya. iya, Kekuasaan Tuhan nggak bergantung pada doa kita. Tuhan tetap maha kuasa, kita berdoa atau enggak, kekuasaan Tuhan itu tetap tak terbatas. Oke. Tapi Tuhan diizinkan bertindak ke kita dalam aturan main ini hanya kalau kita banyak berdoa. Jadi memang betul banyak doa banyak kuasa ke kitanya. iya. Jadi betul banyak doa banyak kuasa itu.
Dan ini kalau kita mau lihat contoh cerita yang menunjukkan itu banyak sekali saudara di saudara kita. Banyak, banyak Banyak sekali. sekali. Contohnya Daniel tadi. Contoh satu. Dan yang lainnya banyak. Saya bahkan nggak bisa sebutkan gitu. Saking banyaknya. Waktunya nggak akan cukup. Kita bisa sampai pagi. Doa itu membedakan. Ya. Ya, itu aplikasinya ya. Tapi poinnya itu ya. Ini adalah salah dua aturan yang kita bisa lihat. Ya. Makin makin beriman, tentu saja Tuhan diizinkan untuk intervensi lebih. Makin banyak berdoa, Tuhan diizinkan untuk intervensi lebih. Begitu juga sebaliknya. Ya, karena itu akan berhubungan dengan tuduhannya setan, dengan apa manusia ini memang tulus menyembah Tuhan atau enggak, dan Tuhan ini memang benar-benar benar dan adil atau enggak, itu hubungannya ke situ. Makanya Tuhan hanya bisa beroperasi dengan aturan-aturan tertentu. Ya. Tapi ingat, ada momennya di mana kita berdoa, tapi kadang-kadang tetap tidak terjawab. Hmm. Bagi kita tentunya seakan-akan tetap tidak terjawab. Kenapa? Ya, karena memang seperti itulah pertentangan besar. Ya, seorang musuh yang menanamkan benih kejahatan itu gitu loh. Ya, jadi faktor-faktor lainnya banyak ya. Jadi pertimbangan juga faktor memang faktor providence Tuhan, faktor kehendak bebas, faktor setan yang memberikan penderitaan, itu tetap nanti saling mempengaruhi. Meskipun kalau banyak berdoa makin banyak kuasanya itu betul, tapi faktor-faktor lainnya tetap harus dipertimbangkan. Ini adalah konflik yang sangat rumit, saudara-saudara, ya, konflik kosmik ini. Gitu ya. Ya, sampai sini dulu Billy, silahkan tanggapannya. Iya, ya ini benar ya kata Mas Hansen ya. Mungkin banyak orang sudah tahu fakta ini, tapi mereka tidak berpikir ini dalam konteks pertentangan kosmis. Mungkin itu ya, mungkin itu. Mereka berpikir, oh ya banyak doa, banyak kuasa, iya banyak berdoa, nanti Tuhan bantu. Seolah-olah Tuhan tuh peka gitu kan. Jadi banyak doa kita kasih tahu terus kan, oh nanti baru dia dengar gitu. Bukan, bukan, bukan Bukan, itu. sejak hari pertama Tuhan Hari sudah pertama. dengar. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Kita mungkin sudah tahu apa akibatnya apa, tapi kita nggak tahu latar belakangnya kenapa gitu ya. Nah, sekarang ini dibenarkan nih latar belakang kita dipindahkan ke ranah yang benar Alkitabiah bahwa ada yang namanya pertentangan kosmis dan ada faktor lain itu yang sangat penting ya. Jadi itu menurut saya kalimat terakhir Mas Jansen itu apa itu memberikan apa ya? Memberikan menutup ruang kita untuk tidak menghakimi orang kalau misalnya doanya nggak dijawab. Berarti kurang Iya, berdoa. iya, iya, iya. Berarti kamu kurang berdoa. Ya kita nggak tahu. Mungkin dia doa pagi, siang, sore, malam, tapi belum dijawab. Ya kan ada faktor lain. Buktinya Daniel juga kurang berdoa apa dia? Gitu Iya, kan. nyatanya kan malaikat Gabriel ditahan waktu itu kan gitu kan. Iya, jadi kan ada banyak Nah, di faktor. bagian situ kan kita nggak bisa lihat itu dengan mata kita. Iya, benar, Gitu. setuju. Jadi apa ya? Aturan main ini bukan hanya kayak oh ini nih orang Advent atau orang atau kita ini sedang belajar untuk mengkotak-kotakan Tuhan gitu. Nggak kayak gitu gitu. Ini malah untuk membantu kita mengerti bahwa realita kehidupan kita ada masalah itu tidak sesederhana yang kita pikir gitu loh. Nah, Mm-mm. tapi kan akan lebih sulit kalau kita nggak berdoa, itu kan intinya. Iya, Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kita nggak tahu. Apakah malaikat tertahan, malaikat kepleset karena iblis, kita nggak tahu kita, gitu kan. Tapi yang kita tahu adalah apa yang kita bisa buat. Nah, itu sesederhana itu. Orang Nazaret tidak beriman, mukjizat kurang. Murid-murid kurang berdoa, tidak bisa mengusir setan. Itu yang kita bisa mm, lihat. Itu yang kita bisa faktor itu yang kita bisa main. Itulah peran kita dalam peperangan ini. Yang lain yang kita nggak bisa melakukan peran kita, ya udah nggak usah kita pusingin gitu kan. Ya kita nggak bisa mm, ngapa-ngapain juga kok gitu loh. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, berdoa dan percaya, ya kan cuma itu yang bisa kita lakukan. Nanti soal iya. Gabriel yang diutus, siapa kayak yang diutus, Tuhan menginterupsi, ya itu nanti urusan Tuhan gitu kan. Dan itu ya, itu berarti apa, membuat kita tidak menghakimi orang, membuat kita lebih berserah sama Tuhan, membuat doa kita itu tidak minta yang tidak mengancam Tuhan gitu kan, membuat kita tuh ya surrender aja berserah gitu kan, karena kita tidak tahu kosmik konflik yang terjadi itu apa, pertentangan kosmik yang terjadi itu apa gitu ya. Jadi ini pelajaran yang sangat aplikatif menurut saya. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah teologi yang baru atau teologi yang mungkin orang bilang tidak berdasar Alkitabiah padahal sudah dibuktikan ini dasar Alkitabiah, tapi sebenarnya ini teori yang apa argumen yang sangat aplikatif menurut saya, membantu saya untuk mengaplikasikan doa dan iman. Ya kan? Sekarang saya tahu bahwa doa saya dan iman saya bisa merubah, bahasanya John Peckham tuh ini, dynamically shaping divine intervention. Secara dinamis mengubah intervensi surgawi, intervensi ilahi. Jadi jangan anggap remeh doa dan iman kita, ya kan? Nah, secara dinamis. Jadi kalau iman kita pak naik turun ya mungkin dinamis juga itu pertentangan kosmisnya. Ya Mm. nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, itu ya konsistensi. Jadi wah, ini luar biasa sekali ya. Ini luar biasa sekali menurut saya secara pribadi ya. Artinya kita semakin dituntut untuk lebih konsisten untuk berdoa, untuk lebih konsisten untuk percaya.
gitu ya. Karena dengan itu mungkin ada yang berubah. Mungkin ada yang berubah. Ya, mungkin itu ya Mas Jansen ya. Sedikit saya tarik secara aplikatif ya untuk pelajaran kita. Apa ada kutipan dari Nyonya White? Eh ini. Nah, that I may know him halaman 55. Dalam pengaturan ilahi, Allah tidak melakukan apapun tanpa kerjasama manusia. Ia tidak memaksakan kehendak manusia, itu harus diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan ilahinya yang akan ia lakukan melalui perantaran manusia. Yesus menyatakan bahwa di suatu tempat ia tidak dapat melakukan banyak pekerjaan besar di antara orang-orang karena ketidakpercayaan mereka. Ia ingin melakukan bagi mereka di tempat itu apa yang ia tahu perlu mereka lakukan, tetapi ia tidak dapat melakukannya karena ketidakpercayaan menghalangi jalan. Tukang tembikar tidak dapat membentuk dan membentuk untuk menghormati apa yang belum pernah diserahkan ke dalam tangannya. Kehidupan Kristen adalah kehidupan penyerahan diri, ketundukan dan kemenangan yang terus-menerus setiap hari, memperoleh kemenangan baru setiap hari. Inilah pertumbuhan ke dalam Kristus, membentuk kehidupan ke dalam model ilahi. Ya itu ya, kutipannya ya kurang lebih sama yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ya Allah tidak bisa melakukan tanpa kerjasama kita, gitu ya. Karena ini peperangan tiga layer tadi Mas Jansen bilang ya. Jadi doa dan iman kita itu secara dinamis bisa mempengaruhi outcome hasil hasil dari pertentangan kosmis ini. Paling tidak secara individu kita. Mungkin itu ya Mas Jansen. Ya. Oke, terima kasih Bill. Kita lanjutkan ke kisah Ayub ya. Ya, tentu saja Nah, ini adalah teks kunci dalam memahami pertentangan besar yang pertama, tapi secara khusus mengenai aturan lainnya, ini iya, teks kunci ya. Ya. Beberapa pekan lalu itu kita sudah bahas itu kisah Ayub, tapi lebih ke perdebatan Ayub dengan teman-temannya. Oke, betul. kemudian lebih ke pembelaan diri Ayub. Kemudian lebih kepada bagaimana Tuhan menasihati Ayub bahwa Ayub itu tidak tahu apa-apa gitu ya. Tapi latar belakang itu adanya di pasal 1, teman-teman. Ya, latar belakang yang Ayub dan teman-temannya memang nggak tahu. Ya, Iya. gitu ya. Oke, kita buka ayat 6 sampai 7. Ayub 1:6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Iya. Di sini anak-anak Allah berkumpul ya, dalam bahasa Ibrani Bnei Elohim. Dan kita jangan bingung dengan apa maksudnya anak-anak Allah ini ya. Ini maksudnya berbeda dengan anak-anak Allah yang digunakan di Perjanjian Baru. Maksudnya Ya, anak-anak Allah di Perjanjian Baru itu adalah umat Tuhan ya kan. Ya. ya, Tapi kalau anak-anak Allah yang di sini dalam konteks Perjanjian Lama ini maksudnya adalah malaikat. Oke. Jadi malaikat-malaikat menghadap Tuhan. Dan datanglah juga iblis. Yang mana iblis itu sebenarnya malaikat juga kan, tapi sudah jatuh kan gitu ya. ya, Jadi yang datang semua ini malaikat semua ini. Entah malaikat yang masih bersama Tuhan atau malaikat yang jatuh. Oke. Kemudian Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Nah, ini menarik. Ngapain Tuhan nanya ke iblis? Iblis dari mana? Emangnya Tuhan nggak tahu iblis dari mana? Tuhan kan maha tahu. hmm, Ya, enggak. Ini bukan karena Tuhan nggak tahu iblis dari mana dan Tuhan butuh informasi, bukan. Tuhan tahu sekali iblis itu dari mana. Tapi ini adalah sebuah formulasi pertanyaan ya untuk konteks perkumpulan ini, ya, ya, pertemuan ini. Jadi ini kan pertemuan antara Tuhan, malaikat-malaikat yang belum jatuh ya, malaikat-malaikat yang masih bersama Tuhan dan iblis, malaikat yang sudah jatuh. Inilah yang disebut dengan dewan surgawi. ya, Dewan surgawi. Nah, dalam konteks dewan surgawi itu ada satu formulasi pertanyaan yang biasanya Tuhan tanyakan kepada iblis setiap kali iblis datang. Ini nanti diulangi lagi kok di pasal 2 pertanyaan yang sama dan jawabannya juga sama persis, ya. Jadi setiap kali ada dewan surgawi, ya, rapat besar antara Tuhan dengan malaikat-malaikat yang belum jatuh dan juga dengan malaikat yang sudah jatuh, itu Tuhan selalu menanyakan pertanyaan ini ke iblis bagi pertanyaan yang memang apa sudah diformulasikan seperti itu, bukan karena Tuhan ya, nggak tahu. Dan jawaban iblis apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Oke, jadi ternyata setan itu dari mana? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Maksudnya apa ini? Emang penting banget harus diceritain dia habis jalan dan keliling kemana? Enggak. Ini adalah sebuah statement yang maksudnya apa? Bumi itu ya, aku yang muterin. ya, Bumi itu aku yang ngelilingin. Bumi itu aku yang pegang. Itu maksudnya setan.
Jadi bumi itu ada di wilayah yurisdiksi dan kekuasaannya setan. Aturan main selanjutnya. Sejak Adam berdosa, ya, bumi itu ada dalam kekuasaan setan. Bumi ini yang ngelilingi, menjelajahi, yang megang itu setan itu. Yang punya bumi itu setan. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Makanya itu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sudah diformulasikan setiap kali iblis datang ke Dewan Surgawi. Tuhan selalu bertanya seperti itu. Maksudnya apa? Tuhan bertanya kepada iblis dan iblis bilang saya representasinya bumi di sini. Itu maksudnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ya. Eh, ayat 8 ya. Ayat 8. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iya. Sekarang Tuhan bertanya lagi ke iblis. Kamu lihat gak tuh hambaku yang satu itu? Ayub, ya kan? Nggak ada yang kayak Ayub, saleh banget, jujur banget, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya, Tuhan membanggakan Ayub di hadapan setan. Tapi ini juga harus kita baca dengan teliti gitu ya. Karena kenapa dalam rapat sebesar ini ya, rapat antara Tuhan dengan malaikat-malaikat yang belum jatuh dan bahkan malaikat yang sudah jatuh ikut datang di rapat ini, ya, iblis ikut datang. Kenapa Tuhan tiba-tiba bawa-bawa Ayub? Kenapa Tuhan tiba-tiba bawa cerita tentang hambanya yang salah ini? Gitu ya. Contoh lah sekarang saya lagi ngobrol sama Bill. Saya belum menikah, saya belum punya anak, oke. Tapi anggaplah saya udah punya anak. Ya, anggaplah saya udah punya anak, saya kasih anak saya nama X. Oke. Saya sama Bill lagi ngobrol, obrolannya penting, tiba-tiba saya ngomong, "Kamu lihat nggak anakku yang namanya X itu? Dia baik loh." Nyambung nggak? Nggak nyambung gitu. Karena saya lagi ngobrol sama Bill, topiknya apa? Tiba-tiba saya ngomongin anak saya yang namanya X. Apa poinnya? Nah, sekarang kenapa Tuhan ya dalam rapat Dewan Surgawi ini, di hadapan para malaikat yang belum jatuh dan di hadapan iblis malaikat yang sudah jatuh, tiba-tiba Tuhan bawa-bawa Ayub dalam topik pembicaraan. Kenapa? Latar belakangnya harus ada. Latar belakangnya adalah latar belakang konflik antara Tuhan dengan iblis itu sendiri. Ya kan? Tuhan dengan iblis berkonflik masalah karakter. Ya kan? Tuhan itu dituduh tidak maha baik, Tuhan itu dituduh tidak maha kasih, Tuhan itu dituduh tidak maha adil. Ya kan? Dan Tuhan itu dituduh bahwa pemerintahan Tuhan itu adalah pemerintahan yang kejam yang tidak mungkin dituruti oleh ciptaannya kan gitu kan? Itu tuduhan setan. Nah, Tuhan bawa Ayub sebagai pembuktian. Lihat hambaku Ayub, itu terbukti Ayub membuktikan kalau Tuhan benar. Kesalehan Ayub membuktikan kalau Tuhan memang benar. Kesalehan Ayub membuktikan kalau Tuhan memang kasih, kesalehan Ayub membuktikan kalau Tuhan memang adil, dan kesalehan Ayub membuktikan pemerintahan Tuhan itu bisa dituruti oleh makhluk ciptaannya kan gitu. Tuh lihat Iya. Ayub, ya kan saleh kan dia, jujur katakan Allah, ya tuduhanmu salah setan. Ayub membuktikan kalau Tuhan yang benar. Ya. Dan apakah setan langsung bilang, oh iya Tuhan, ternyata selama ini aku yang salah memang ya. Ternyata Ayub itu adalah bukti kalau memang kamu yang benar. Apakah seperti itu? Enggak. Setan kasih argumen di ayat 9-10. Tolong baca, Bil. Ayat 9 sampai 10. Ayub Lalu jawab 1 ayat 9-10. ya, ayat 1 ayat 9 sampai 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iya. Dan ternyata eh, setan ini ya namanya juga dia adalah pendakwa dan pemfitnah gitu ya. Ya, tentu saja dia muncul dengan akal-akal liciknya ya. Bukan cerdik tapi licik. Ingat kata warum itu bisa punya arti cerdik, bisa punya arti licik. Di sini dia tentu licik ya. Ya, Tuhan, hambamu yang satu itu, Ayub, itu kelihatannya doang saleh. Kelihatannya doang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia itu kayak gitu, dia itu baik karena engkau berkati dia. Karena engkau lindungi dia dari segala hal buruk. Hmm, hmm. Ya. Jadi kenyataan kalau Ayub salah itu nggak membuktikan kalau kamu itu adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha benar, maha kasih, maha adil. Nggak membuktikan itu. Nggak membuktikan juga kalau pemerintahanmu itu benar. Enggak. Ayub itu nggak membuktikan itu. Ayub itu hanya mau menurut karena kamu kasih yang baik-baik aja. Ya.
Jadi sekarang setan tuduh dua pihak sekaligus. Setan tuduh Ayub itu cuma mau enaknya makanya nurut, dan setan berarti tuduh penilaian Tuhan dong, Iya. ya kan? Karena Tuhan Tuhan sendiri udah bilang kalau Ayub itu saleh dan jujur. Kalau ternyata memang tuduhan setan ini benar, Ayub itu hanya saleh dan jujur kalau ada maunya, berarti penilaian Tuhan tentang Ayub salah dong. Kalau Ayub itu memang benar-benar saleh dan jujur. Ya, jadi setan tuduh Ayub yang cuma mau baiknya, tapi setan juga tuduh Tuhan bahwa penilaian Tuhan ini salah. Lagi-lagi setan tuduh Tuhan tuh nggak maha adil gitu kan, nggak maha benar. Ya, kita lanjutkan Bil ayat 11 sampai 12. Ayub 1 ayat 11 sampai 8. 12. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iya, ya kita lihat ya. Ayub minta perlindungan ke, sorry, setan minta perlindungan ke Ayub dicabut. Nah ini kan aturan main ini. Setan Iya, minta, oke kalau gitu kita mainnya kayak gini aja deh. Kita mainnya gini, coba kita tes Ayub kalau nggak dilindungi masih menurut ke kamu atau enggak. Nanti pasti tuduhanku terbukti benar dan karaktermu terbukti salah. Oke, ini aturan main ini, ya aturan main. Dan akhirnya Tuhan sepakat sama aturan main itu. Oke, silahkan aku akan cabut perlindunganku dari Ayub. Tapi kamu setan, setan juga dikasih batasan sama Tuhan. Kamu hanya boleh serang yang dia punya, tapi nggak boleh serang Ayub secara langsung. Oke, setan minta Tuhan ubah aturan mainnya, nggak melindungi Ayub lagi, Tuhan setuju, tapi Tuhan juga bilang ke setan, kalau gitu aturan mainmu juga harus dibatasin. Kamu cuma boleh serang yang dia punya, tapi nggak boleh serang Ayubnya secara langsung. Nah, sekarang dua belah pihak punya aturan main juga kan? Nah, maksudnya gini, kalau memang Tuhan mau melawan setan secara langsung, itu setan sudah dibasmi dengan mudah. ya, Tapi ini kan masalah pembuktian karakter. Untuk membuktikan karakternya Ayub kan harus ada aturan-aturan tertentu yang bisa menjadi standar, memang ini benar atau enggak gitu loh, kasusnya. benar. Nah, inilah aturan mainnya. Ya, dan akhirnya kita tahu kisahnya lah. Tuhan membuat hal buruk, penderitaan, ya seorang musuh menaburkan benih yang buruk akhirnya kepada Ayub, ya. Dan Ayub tetap setia. Nah, kita ke pasal 2 Bil. Pasal 2 ayat 3 sampai 6, ya. Ternyata setan ngelonjak ngelunjak gitu ya. Setan minta aturan mainnya lebih lebih dilonggarin lagi ayat 3 sampai 6. Ayub 2 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Oke, sekarang ke rapat selanjutnya, rapat Dewan Surgawi yang selanjutnya, ya, ya sama dari mana engkau dari mengelilingi bumi dan bla 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 ya, gitu ya. Tuhan membanggakan Ayub lagi, tuh kan? Ayub itu emang saleh, Ayub itu emang jujur, ya. Kamu sudah mencelakakan dia, aku sudah tidak melindungi dia seperti dulu lagi, dia tetap setia kan? Tuhan banggakan Ayub lagi, Tuhan jadikan Ayub lagi sebagai bukti kalau memang Tuhan itu benar, Tuhan itu adil dan pemerintahan Tuhan itu benar dan adil. Oke? Ya. Setan gak mau kalah. Setan pikir ya namanya juga dia adalah eh, penuduh dan pemfitnah gitu ya. Setan pikir, ya itu karena kamu hanya mengizinkan aku eh, menyerang yang dia miliki, tidak mengizinkan aku untuk menyerang langsung Ayubnya. Nah, setan minta, oke kita ubah lagi aturan mainnya kata setan. Kita ubah kesepakatan. Sekarang gimana kalau Tuhan izinin supaya setan menyerang Ayubnya langsung? Kalau tadi kan hanya yang dimiliki Ayub kan yang diserang. Sekarang setan minta, gimana kalau Ayubnya langsung yang diserang? Kira-kira masih setia atau enggak? Itu kata setan. Ya, Tuhan setuju. Oke, kita ubah lagi aturan mainnya. Sekarang kamu boleh serang yang dia miliki, tapi boleh juga serang Ayubnya langsung. Tapi Tuhan masih kasih batasan ke setan. Tapi bagi setan, kamu nggak boleh serang nyawanya. Artinya apa? Nggak boleh dibunuh. Oke, sekarang Ayub boleh diserang langsung dirinya. Contohnya penyakit gitu ya, itu kan menyerang diri Ayub secara langsung ya. Tapi kamu nggak boleh bunuh Ayub. Oke, jadi setan minta Tuhan mengubah aturan main. Tuhan juga kasih aturan main ke setan. Dengan aturan yang sama-sama disepakati ini, jadi fair dan jadi apa ya istilahnya parameter pembuktiannya jelas.
Dan kalau memang dengan aturan yang sama ini Ayub tetap menurut, berarti memang Tuhan yang benar. Kalau Ayub akhirnya memuja Tuhan, berarti setan yang benar. Nah, aturan main ini kan untuk pembuktian. Ya, dan Hmm. Tuhan sama iblis harus sama-sama menurut. Tuhan Hmm. nggak boleh tiba-tiba langsung bela Ayub di tengah peristiwa itu, dan iblis nggak boleh bunuh Ayub. Ya, harus disepakati. Nah, seperti itu ya. Dan ya, setan ini ya begitu kejamnya ya. Setan ini memang menyepakati aturan mainnya. Setan memang hanya memberikan Ayub penyakit. Setan hanya menyerang Ayub tapi tidak sampai membunuh Ayub, memang betul. Tapi setan itu berusaha untuk membunuh Ayub secara tidak langsung loh. Iya. Dari mana? Secara psikologis. Ya, karena nanti setan itu akan mempengaruhi istri Ayub supaya istri Ayub itu menyuruh Ayub untuk bunuh diri. Ya nanti istri Ayub itu akan bilang ke Ayub, kutukilah Tuhanmu dan mati. Itu istri Ayub. Kemudian nanti ada momen-momen di mana Ayub saking menderitanya, Ayub itu sempat berpikir seperti ini. Lebih baik aku tidak lahir di dunia. Lebih baik aku mati. Ayub itu udah sempat mikir mau bunuh diri juga. Oke. Jadi setan itu saking liciknya ya. Oke, Tuhan bilang aku boleh serang Ayub, tapi nggak boleh bunuh dia. Tapi gimana kalau aku bisa bikin situasi di mana Ayub bunuh diri? Kan bukan setan yang bunuh. Nah, setan bahkan sampai berusaha seperti itu. Tapi nyatanya Ayub tidak bunuh diri. Ya, makanya apakah orang Kristen bisa bunuh diri? Berpikir bunuh diri mungkin bisa. Ada banyak tokoh Alkitab yang salah yang berpikir untuk bunuh diri saking beratnya hidup. Ayub sendiri contohnya. Tapi apakah orang Kristen yang sejati bisa berhasil bunuh diri? Maksudnya dia berpikir sampai benar-benar dia lakukan bunuh diri? Nggak bisa. Hmm. Nggak bisa. Dalam pertentangan kosmik ya, setiap kita berpikir bunuh diri, yaitu tekanannya memang datang ke kita dalam peperangan itu. Tapi kalau kita berhasil bunuh diri, kita itu udah ikut setan. Ini topik bunuh diri adalah topik yang panjang ya. Tapi ini saya kasih statement yang berani ya. Tidak ada satupun tokoh bunuh diri di Alkitab yang itu adalah tokoh yang saleh. Yang berhasil bunuh diri ya, bukan hanya berpikir ya. Yang sampai berhasil bunuh diri itu tokoh yang saleh. Ya contoh paling populernya Berhasil. Yudas. Contoh paling populernya Yudas. Oke, nggak ada. Ya, itu poinnya ya. Tapi itu pun Ayub akhirnya nggak bunuh diri dan Ayub tetap setia sama Tuhan. Kan gitu ya. Dan ya akhirnya tuduhan setan terbukti salah. Dan ada tentu saja ada parameter waktu ya sampai sekian waktu meskipun nggak dijelaskan di ayat ini ya. Jadi setan boleh menyerang Ayub sampai sekian waktu dan Tuhan tidak boleh melindungi Ayub sampai sekian waktu. Nah, nanti sampai waktunya sudah ditentukan dan sudah habis masa waktunya ya, Tuhan boleh tolong Ayub lagi. Kembalikan semua semua hartanya Ayub, kesehatannya dan lain-lain ya. Dan Ayub terbukti benar. Sebenarnya dari poin ini saja karakter Tuhan terbukti benar dan tuduhan setan terbukti salah gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi inilah poin aturan main. Ya, dan kemudian pertanyaan selanjutnya gini, wah Tuhan itu egois juga ya berarti. Hanya untuk nama baiknya sendiri, dia sampai rela membuat ciptaannya sendiri menderita. Hanya untuk memulihkan nama baiknya yang sudah dituduh setan. Kenapa sih Tuhan nggak biarkan aja setan menuduh dia? Biarin aja setan ngomong gitu, bodoh amat gitu. Dan Tuhan tetap lindungi Ayub. Namanya orang nggak suka kan dia pasti akan ngomong. Itu kan ada tuh quotes-quotes gitu ya. Ya kan? Ya. Tapi poinnya gini, Tuhan itu mau membela nama baiknya itu bukan karena kepentingan Tuhan sendiri. Iya. Tuhan itu mau membela nama baiknya untuk kepentingan manusia. Karena kalau sampai manusia percaya dengan tuduhan setan, karena kalau sampai manusia percaya Tuhan itu pemerintahnya buruk, Tuhan itu tidak maha kasih, maha baik, maha benar, maha adil, dan Tuhan dan manusia kita lebih berpihak ke setan, nanti manusia akan rugi. Jadi kenapa Tuhan harus membela karakternya? Karena Tuhan harus membuktikan ke manusia kalau Tuhan yang benar. Jangan sampai manusia pilih setan, nanti manusia rugi. Jadi saking sayangnya Tuhan pada manusia, gitu loh. Tuhan nggak mau manusia pilih setan. Jadi Tuhan berjuang mati-matian. Aku harus buktikan kalau memang aku yang benar di hadapan manusia ini. Gitu. Ya dan gini, pemerintahan setan itu jelas bukan pemerintahan yang baik. Jadi jangan sampai kita percaya sama pemerintahan setan. Ini contohnya setan dikasih wewenang sedikit aja, Ayub diapain coba? Mau kita milih yang kayak gitu? Kalau ini pemilu, ya, kalau ini pemilu, kita dikasih Tuhan atau setan, mau kita pilih setan. Ini loh, ada orang yang ada di bawah kendalinya setan, dia tega loh untuk lakukan kayak gini. Nggak dibolehin ngebunuh, ya dia rancang supaya dia bunuh diri, coba. Jangan pilih pemerintahan setan, saudara. Ya. Pembuktian nama baik Tuhan itu sebenarnya ditujukan untuk kita supaya kita nggak pilih setan. Itu akan merugikan kita sendiri. Percayalah, teman ya. Ya. Jadi mari kita pilih Tuhan ya. Dan silahkan tanggapannya, Bill. Iya. Eh, ya selain Daniel tadi ya, Ayub ini kita nggak bahas bagian ini tadi. Mas Yansen sudah bilang.
Tapi Ayub ini adalah contoh yang sangat nyata ya, yang sangat jelas. Menurut saya mungkin ini contoh yang ya ada banyak contoh di Alkitab, tapi ini contoh yang sangat jelas karena ada percakapannya gitu. Ada percakapan antara Tuhan dan setannya gitu kan. Jadi dari percakapan itu kita mengetahui bahwa dua belah pihak ini sedang menyetujui sesuatu ya. Bahasanya John Peckham itu adalah dengan adanya rules of engagement atau aturan main ini, aturan pelibatan ini, eh, jurisdiksi setan di dalam dunia itu diubah gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya waktu setan bilang, aku mengelilingi bumi, jurisdiksi dia yang adalah dia merasa dia adalah wakil bumi. Tapi sebenarnya Tuhan tetap berkuasa terhadap bumi itu gitu kan. Buktinya kalau misalnya Tuhan tidak berkuasa, ya setan bisa aja berbuat seperti ini tanpa minta persetujuan dengan Tuhan dulu gitu kan. Orang ini wilayah gue, ya suka-suka gue gitu kan. Nah, Iya. tapi buktinya ada percakapan ini. Artinya, walaupun setan mengaku bahwa bumi itu milik dia, sebenarnya bukan benar-benar milik dia gitu. Tapi ada satu waktu dia diberikan kekuasaan tertentu oleh karena Adam jatuh dalam dosa itu iya. Tetapi dalam praktisnya ini sangat praktis ya bahwa dalam mencobai Ayub sekalipun setan harus harus mengubah aturannya untuk memperluas jurisdiksinya. Jurisdiksinya apa? Termasuk apa? Yaitu pagar yang Tuhan sudah buat kan. Setan pakai kata pagar ya, pagar gitu kan. Nah, kalau istilah pagar itu udah pasti istilah wilayah udah itu nggak usah ngomong itu udah pasti istilah wilayah. Rumahmu dipagar itu artinya wilayah gua gini kan ini rumah gua gitu. Nah, setan bilang pagar, kamu memagari dia ya itu artinya justisi Tuhan terhadap kehidupan Ayub sekarang diubah dikit nih, dipanjangin dikit nih pagarnya gitu kan kata setan. Ayo coba wilayah gua masukin dikit, ternyata nggak, tetap setia, ya udah masukin lebih dikit lagi bahkan sampai dirinya tetap setia gitu ya. Jadi dari sini kita lihat ya, ya apa namanya, sekali lagi ini mendukung dan ini menambah apa, menambah intensitas dari aturan main sebelumnya yang kita sudah bahas, yaitu kesetiaan, yaitu doa, ya pilihan manusianya sendiri itu mempengaruhi outcome dari ini. Buktinya apa kalau Ayub udah gagal di pertama nggak ada nih kloter keduanya dia balik Iya. lagi gitu kan, nggak ada. Artinya apa, pilihan Ayub sendiri itu mempengaruhi percakapan ini. Jadi yang kita pelajari tadi itu benar. Nah gitu kan, yang kita pelajari tadi itu benar. Buktinya apa, Ayub, makanya Ayub ini salah satu contoh paling praktis karena ada perbicaraan ya tadi saya bilang gitu ya. Kita lihat sebab dan akibatnya Ayub buat gini, berubah lagi aturannya gitu ya. Artinya kita tuh punya peran gitu ya, kita itu memiliki peran. Dan ya aturan main ini, nah ini yang penting, aturan main ini bukan hanya dibahas oleh Tuhan dan setan, tapi dibahas oleh dewan Malaikat-malaikat. surgawi. Nah, itu penting. Iya. Artinya Tuhan dan setan tuh bukan kayak ayo yo kita cobain mereka, ayo yo. Jadi kita ini kayak boneka aja suka-suka mereka. Enggak. Tuhan itu melakukan pembuktian bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada dewan surgawi. Yang mana dewan surgawi ini siapa? Kan setan juga menggoda malaikat Yang yang belum di jatuh itu, surga. yang tidak Iya. jatuh ya. Jadi ada malaikat yang jatuh, ada malaikat yang tidak berhasil digoda oleh dia. Tuhan juga mau membuktikan karakternya terhadap siapa? Malaikat yang tidak mau tergoda dan malaikat yang berhasil digoda setan. Itu kan adalah dewan Iya. surgawi. Nah, itu Dan penting ya. jangan sampai malaikat yang tidak tergoda ini nanti lama-kelamaan jadi malah ikut milih setan juga. Iya, bisa jadi. Nah, jadi ini Iya. kompleks ya. Tapi makanya saya paling suka cerita ini karena dijelaskan secara penuh ya manusia itu ada ininya dan Tuhan dan setan ini bukan kayak orang yang berkuasa gitu kan. Terus ayolah kita buat program yang merugikan warga kita, misalnya pemerintah gitu ya. Enggak kayak gitu. Tapi ini ada dewannya dilihat, keputusannya dilihat, disetujuinya juga dilihat gitu ya. Dan itu yang penting ya. Artinya apa? Artinya saudara, kehidupan kita tuh luar biasa saudara itu ya, artinya apa yang kita pilih itu sangat mempengaruhi, sangat sangat mempengaruhi. Mungkin Tuhan sedang menjadikan kita contoh di sorga, tapi karena pilihan kita nggak jadi. Bisa Iya. jadi. Bisa jadi Tuhan bangga dengan kita, tapi setan bilang ya masukinlah dikit wilayah gua ke dia, kita lihat ternyata kita jatuh gitu ya. Itu ya, ini contoh yang sangat apa, menantang kita secara pribadi ya. Jangan-jangan pilihan kita itu mempengaruhi Dewan Surgawi itu ngapain nih? Batasan apa yang dirubah oleh karena pilihan saya gitu ya. Itu luar biasa. Ada satu kutipan ya, dari kasus Ayub ini ya, dari The Great Controversy, halaman 512-513. Malaikat pelindung ditunjuk bagi setiap pengikut Kristus. Para penjaga surgawi ini melindungi orang benar dan kuasa dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini ketika ia berkata, apakah Ayub takut akan Allah dengan tidak mendapat apa-apa?
Bukankah engkau telah membuat pagar di sekelilingnya tadi ya yang saya baca ya? Dan di sekeliling segala yang dimilikinya. Ayat 9-10. Cara Allah melindungi umatnya dinyatakan dalam perkataan pemazmur. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan menyelamatkan mereka. Mazmur 34 ayat 7. Para malaikat yang ditunjuk untuk melayani anak-anak Allah memiliki akses ke hadiratnya setiap saat. Jadi umat Allah yang terpapar pada kuasa tipu daya dan kejahatan yang tidak pernah tertidur dari pangeran kegelapan, maksudnya setan terus menerus gitu ya, nggak ada berhentinya. Dan dalam konflik dengan semua kekuatan jahat, diyakinkan akan perlindungan yang tiada henti dari para malaikat surgawi. Sama seperti setan yang tidak terus menerus, nggak ada pausnya, ya malaikat surgawi, malaikat pelindung itu juga terus menerus menjaga kita. Jaminan seperti itu juga tidak diberikan tanpa perlu. Maksudnya nggak usah bayar gitu ya. Jika Allah telah memberikan kepada anak-anaknya janji kasih karunia dan perlindungan, itu karena ada banyak agen kejahatan yang harus dihadapi. Agen kejahatan yang banyak jumlahnya, yang bertekad dan tak kenal lelah, yang kejahatan dan kuasanya tidak dapat diabaikan atau tidak disadari oleh siapapun ya. Jadi bahwa malaikat itu juga melindungi kita, saudara. Tapi ya respon kita itu bergantung. Itu juga apa bergantung respon kita gitu ya. Tuhan bisa buat apa kalau kita juga nggak mau dilindungi gitu kan istilahnya kan. Ya mungkin itu ya Mas Jansen ya sedikit tambahan dan ya kutipan dari Roh Nubuat. Ya. Dan dalam pertentangan besar, ya, seorang musuh, ya, maksudnya iblis itu kan menaburkan lalang di antara gandum gitu kan. Jadi Ya, iblis itulah yang menaburkan penderitaan, yang menaburkan ketidakadilan, hal-hal buruk, kejahatan di sekitar kita. Oke. Waktu kita yang mengalami secara langsung, bahkan seperti Ayub, masihkah kita setia pada Tuhan? iya, Masihkah kita setia pada Tuhan waktu semua yang kita miliki udah tidak ada lagi? Masihkah kita setia pada Tuhan kalaupun yang tersisa hanya tinggal nyawa kita, hanya tinggal nafas, ya, harta nggak ada, keluarga nggak ada, teman nggak ada, badan pun udah diserang, hanya aja kita masih hidup, bernafas, sudah tinggal itu yang sisa. Ya, masihkah kita setia? Atau memang kita setia itu karena Tuhan kasih yang baik-baik aja selama ini? Ya, dan waktu setan akhirnya diizinkan untuk menyerang kita, kalau Tuhan kan nggak pernah kasih yang jelek ya, tapi waktu Tuhan, ya oke, Tuhan kasih lebar sedikit pagarnya dan akhirnya setan diizinkan mengasih yang jelek ke kita gitu ya, masihkah kita tetap setia? Itu pertanyaan besar dalam pertentangan besar. iya benar. Ya. Dan yang membedakan Ayub sehingga Ayub tetap setia adalah Ayub selalu berbicara kepada Tuhan. Ayub selalu berdoa. Ya. Dalam Ayub pasal-pasal yang terakhir nanti kan Ayub pengen ketemu Tuhan langsung untuk bertanya, minta audiensi sama Tuhan itu. Itulah kenapa Tuhan nanti akhirnya datang ke Ayub dalam bentuk angin kan gitu ya. Karena Tuhan, karena Ayub itu berbicara langsung ke Tuhan, Ayub itu berdoa. Teman-teman Ayub hanya berbicara tentang Tuhan, tapi Ayub berbicara kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Ya. Jadi, kalaupun kita udah nggak punya apa-apa lagi dan yang tersisa hanya nafas kita ya, nafas kita itu masih bisa digunakan untuk berdoa ya. Jadi, Iya, saudara. kita pasti bisa menang dalam pertarungan ini karena kalau kita berdoa pada Tuhan, Tuhan yang ada di pihak kita. Itu. Oke ya, kita lanjutkan. Eh, ya kita buka Wahyu, gitu. Wahyu Oke. 13 ya. Kita buka Wahyu 13. Sebentar, ayatnya. Ya, kita buka saja ayat 1 sampai 2. Gitu. Wahyu 13 ayat 1-2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya ditulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Iya. Ya, kita lihat di sini ada binatang yang keluar dari dalam laut ya. Secara bentuk ya, secara bentuk binatang ini adalah hybrid dari 4 binatang di kitab Daniel. Hmm. Oke, kita nggak akan bahas secara detail ya. Tapi 4 binatang di kitab Daniel itu melambangkan 4 kerajaan. Ya. Dan binatang yang ini, ya, binatang yang ini akan fokus ke binatang yang keempatnya. Oke. Ya, jadi sekali lagi di Daniel ada 4 kerajaan dilambangkan dengan 4 binatang. Ya, binatang yang di Wahyu 13 adalah bentuknya gabungan dari 4 binatang di Daniel 7. Gabungan dari 4 binatang di Daniel 7. Tapi fokus ke binatang keempatnya. Artinya fokus ke kerajaan yang keempatnya. Oke? Berarti
Binatang dari dalam laut ini melambangkan kerajaan politik, ya, kuasa politik. Begitu pula binatang yang di Daniel itu melambangkan kuasa politik. Ada 4 di Daniel dan yang keempatnya itu diulangi lagi di Wahyu 13. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah binatang ini atau kuasa politik ini atau kerajaan ini dapat kekuasaannya dari mana? Dapat kekuasaannya dari naga. Kita baca di 2B kan, Wahyu 13 ayat 2B. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Ya. Jadi kekuasaan politik ini yang dilambangkan dengan binatang dari dalam laut itu mendapatkan kekuatannya sebenarnya dari naga. Itu mendapatkan tahtanya sebenarnya dari naga. Mendapatkan kekuasaannya sebenarnya dari naga. Gitu ya. Sinaga, bukan marga Sinaga, itu orang Batak gitu ya. Ya, tapi Sinaga ini maksudnya siapa Sinaga ini? Kita baca di Wahyu 12 ayat 9 ya, itu Sinaga ini adalah ular tua, iblis atau setan kan gitu ya. Jadi Sinaga ini adalah ular yang sama di Kejadian 3, ular tua, ular dari zaman kuno, dari zaman kitab Kejadian, iblis atau setan. Ya, jadi kerajaan di dunia, 4 kerajaan di kitab Daniel yang mempersekusi umat Allah yang adalah musuhnya umat Allah itu dibaliknya adalah setan. Dan kerajaan keempat yang secara khusus dibahas di Wahyu 13 itu juga kekuasaannya dari setan. Di balik kerajaan-kerajaan yang menentang umat Allah, di baliknya adalah setan yang menentang Allah secara langsung. Gitu ya. Jadi, yang perlu kita pahami adalah ya, selain dalam level penderitaan pribadi, ya, itu ada level 1 pertentangan besar, level 2 pertentangan besar itu ada di level politik. Ada di level kekuasaan dunia ini. Ya. Kekuasaan dunia ini, pemerintah-pemerintah yang tidak adil itu adalah cicipan dari pertentangan besar juga. Karena di balik pemerintah yang jahat itu pasti ada setan. Ya. Apalagi pemerintahan yang melawan umat Tuhan, yang mempersekusi umat Tuhan itu pasti di baliknya ada setan. Itu. Dan level tiganya, layer paling atasnya itu adalah Tuhan dengan setan langsung yang berperang. Ya, di hadapan Dewan Surgawi. Ya. Ya mungkin bisa kita pecah lagi jadi berapa level gitu, tapi sekurang-kurangnya 3 ini. Saya nggak bilang ini mutlak juga sih. Ya. Iya, Saya iya. nggak bilang ini mutlak. Ya. Tapi sekurang-kurangnya ada 3 ini. Saya nggak tahu PK bilang ini nggak di bukunya, Bil. Tidak secara detail. Tidak secara detail. Ini saya aja yang ide ini. Ini saya aja yang ide, oke? Ya. Tapi saya rasa kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sekarang yang harus kita pahami adalah ya, eh, bagaimana cara kita hidup ya di dunia yang dimana pemerintahnya itu kekuasaannya didapat dari setan. Bagaimana kita bisa hidup di dunia yang pemerintahnya itu mempersekusi umat Tuhan? Ya. Dan apalagi kita tahu ya, ini bagi yang belajar nubuatan ya, binatang ini kan sudah pernah mati gitu ya, bukan mati, sudah pernah luka dan hampir mati, ya kan? Kemudian dia bangkit lagi, ya kan? Dan nanti ada binatang dari dalam darat yang itu juga dapat kekuasaan dari naga, ada binatang dari dalam darat itu akhirnya menuntun semua bangsa untuk menembah binatang dari dalam laut, dan waktu itu akhirnya umat Tuhan akan dipersekusi lagi kan gitu ya. Jadi ini secara secara doktrin akhir zaman ini ya, memang sudah dinubuatkan kita akan hidup di tengah pemerintah yang memang menentang Tuhan dan menyiksa umat Tuhan. Gimana cara kita bisa bertahan? Ya. Dan kita tahu di belakangnya kekuatan politik itu adalah setan sendiri. Gimana caranya kita bisa bertahan? Ya. Yang pertama adalah doa. Oke, yang pertama adalah doa tentu saja. Ya. Kalau istilahnya kitab Wahyu itu yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus kan gitu ya. Ya, tentu saja ketekunannya itu adalah dalam hal doa termasuk. Oke. Tapi di sini bukan hanya ada apa hal-hal yang menakutkan saja. Di sini ada kabar baiknya. Oke. Kabar baiknya kita baca di Wahyu 12 ayat 12, Bil. Tolong. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iya. Kabar baiknya adalah ternyata dalam pertentangan besar itu durasinya nggak akan kekal selama-lamanya. Ya. Kalau di Matius 13 kan dikatakan nanti ada saatnya panen kok. Apa lalangnya pada akhirnya akan dicabut bersamaan dengan panennya padi kan gitu kan. Itu di Wahyu 13. Ya. Jadi ada saatnya Tuhan akan memanen umat-umat tebusannya bersamaan dengan dia memusnahkan lala, maksudnya memusnahkan iblis dan seluruh kejahatan dan seluruh ketidakadilan dan seluruh penderitaan dan sebagainya. Itu menurut Matius 13. Kalau menurut Wahyu 12 ayat 12 sama. Wahyu 12 ayat 12 berkata bahwa setan tahu waktunya sudah singkat. Artinya apa? Pertentangan besar ini nggak akan terjadi selamanya. Setan juga tahu pertentangan besar ini ada batas durasinya dan batas durasinya sebentar lagi berakhir. Oke. Lalu bagaimana singkatnya waktu itu dan bagaimana nanti berakhirnya pertentangan besar ini?
Nungguin? Ya kita bahas di pelajaran pekan selanjutnya ya. Kita nggak akan Ya, bahas sekarang. Pekan selanjutnya akan membahas bagaimana pertentangan besar akhirnya berakhir nanti. Seperti itu, Bill. ya. Menurut saya ini penutup yang bagus ya, penutup yang bagus ya untuk pelajaran kita ya. Bahwa ya kadang-kadang mungkin itu ya, ini refleksi ya. Kadang-kadang saking beratnya penderitaan, hal yang cuma bisa bukan paling lah. Hal yang cuma kita bisa katakan adalah berapa lama lagi, ya Hmm. kan? Berapa Dan lama itulah lagi? itulah doanya orang-orang yang benar di Mazmur-Mazmur Ratapan. Iya, Berapa lama lagi ya Tuhan? Selalu begitu doanya. Wat matai, berapa lama lagi ya? Singkat, oke singkat. Berapa lama lagi ini berakhir gitu kan? Ya, lanjut ya. iya. Maksudnya, jadi itu realitanya gitu ya. Berapa lama lagi? Mungkin saking nggak kuatnya kita, ya kan? Udahlah Tuhan, nah, apa kalau bahasa udahlah terserahmu lah Tuhan, udah nggak sanggup ini. Cepat, kalau bisa cepat, gitu kan. Lebih cepat lagi. Ya, ternyata saudara bukan cuma kita yang mau cepat ya. Tuhan pun mau cepat dan setan pun tahu itu akan cepat gitu ya. Iya. Ini buktinya, setan pun tahu. Jadi saudara, kalau saudara itu pernah lari sprint ya, saudara pernah lomba lari atau jangan lomba lah, saudara pernah dikejar anjing gitu ya. Saya pernah dikejar anjing. Ya, saudara kalau anjing itu semakin dekat, saudara akan kerahkan semua tenaga saudara untuk kalau bisa itu jauh dari anjing itu. Nah sekarang setan itu seperti itu, seperti kita yang lari dari anjing. Semakin dekat anjingnya, semakin kuat dia. Semakin kuat dia akan lari gitu ya, karena nggak mau digigit gitu kan. Dia nggak mau dibasmi, dia nggak mau musnah gitu ya. Tapi dia tahu dia akan musnah ya. Ya, kak saya kalau misalnya saya pernah buat renungan ya bahwa ya kita tuh kan manusia bodoh. Kita hidup paling lama berapa lah? Apalagi di era kita ya. Oh, di era Adam mungkin lah gitu. Tapi di era kita ya paling berapa lah? 100 tahun pun yang nggak nyampe gitu kan. Saya rasa rata-rata ya, rata-rata 70 80 ya segitu-segitu aja. Itu pun 80 udah diminish function life-nya. Maksudnya udah lupa-lupa, udah lupa ingatan, nggak bisa jalan gitu kan. Artinya saudara setan tuh jauh lebih pintar daripada kita. Nah, saya coba bayangkan kita saja yang melihat perkembangan dunia ini aja, kita tahu bahwa dunia ini tuh tidak lama lagi gitu kan. Ini nggak lama lagi, saudara. Ekonomi makin sulit, apa makin sulit. Apalagi setan yang udah hidup berapa ribu tahun gitu kan. Masa dia nggak tahu bahwa dia akhirnya mati? Pasti tahu. Saya yakin itu pasti tahu. Kalau dia masih optimis itu berarti dia buta, saudara. Itu berarti dia buta terhadap semua bukti yang Tuhan berikan. Berarti dia itu memang memang buta aja. Artinya yang setan lakukan sekarang itu ngapain? Bukan untuk menang, untuk mencari kawan. Dia mau mencari kawan untuk dibasmi bersama-sama. Nah, maka Hmm. pertanyaannya, kita mau jadi kawannya nggak untuk dibasmi bersama-sama? Jadi kalau setan menawarkan dunia apa? Itu bukan sebenarnya menawarkan dunia. Dia sedang mencari kawan. Ini refleksi pribadi saya ya. Sekarang pertanyaannya, saudara mau nggak mengikuti orang yang sudah tahu dia akan kalah? Gitu ya. Nggak ada, secara logikanya tidak ada orang yang mau mendukung orang yang kita tahu akan kalah. Ngapain? Buang-buang waktu kan. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang usaha. Nah, maka kita akan berada di pihak, kita akan lebih memilih di pihak yang menang. Nah, di Wahyu ini sudah jelas siapa yang menang. Gitu kan. Sekarang Ya, pertanyaannya kita mau pilih siapa? Itu dia. Itulah. Ini intinya adalah ketekunan orang-orang kudus itu ya. Siapa yang akan kita pilih? Mungkin itu Mas Jansen ya. Sedikit refleksi ya. dari ini. Ada tambahan kutipan dari Nyonya White? Iya ada ya. eh ini bagus ya. Kita sudah bahas ini kemarin tentang penggodaan Yesus ya. Dikatakan Yesus tidak memberikan keuntungan apapun kepada setan. Ketika langkah terakhir Kristus dalam kehinaan harus diambil, ketika kesedihan yang terdalam menyelimuti jiwanya, ia berkata kepada murid-muridnya, "Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini telah diadili. Sekarang ia akan diusir." Dengan mata kenabian, Kristus menelusuri kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam pertikaian besarnya yang terakhir. Ia tahu bahwa ketika ia berseteru sudah selesai, seluruh surga akan menang. Ya itu ya. Kemenangan udah pasti, udah mutlak. Telinganya menangkap alunan musik yang jauh dan sorak-sorai kemenangan di pelataran surgawi. Ia tahu bahwa lonceng kemenangan kerajaan setan akan dibunyikan. Dan nama Kristus akan dikumandangkan dari dunia ke dunia di seluruh alam semesta. Ya, jadi ketika Tuhan mati, dia tahu bahwa itulah kemenangannya. Itulah kemenangannya. Jadi dalam bahasanya Peckham, Mas Hansen juga kayaknya pernah bilang ya bahwa setan itu
sudah diadili cuma belum dimusnahkan. Nah, gitu ya. Dia sudah kalah Ya, cuma ya. belum dimusnahkan. Dosa itu sudah diadili cuma belum dimusnahkan. Sekarang pertanyaannya kita mau mengikuti orang yang sudah pasti udah diadili, tinggal kena hukumannya, tinggal ditembak mati itu istilahnya ya, nggak bisa diubah lagi. Kita mau masih dukung orang yang mau ditembak mati, ya itu kan keputusan yang tolol, keputusan yang bodoh gitu kan, yang tidak cermat. Itu mungkin ya amaran dari kita ya, itulah pilihan yang kita harus ambil ya saudara. Mungkin itu Mas Yansen dari saya. Ya, ya terima kasih Bill. Ini sudah selesai pelajarannya. Mari Oke, kita rangkum. saran poin diskusi bagi guru SS, monggo. Ya, pertama tentunya rangkum pelajaran pekan lalu, ya Iya itu singkat penting. saja 2 sampai 3 menit ya. Bahkan kalau bisa rangkum dari pelajaran ketujuh ya. Iya karena itu Rangkum, nyambung. iya, rangkum dari 3 pelajaran yang lalu, ya. Tapi rangkumnya singkat saja, ya beberapa kalimat aja 2 3 menit. Iya. Oke, itu poin pertama, ya. Oke, lalu masuk ke ayat dalam kitab Ulangan dan 1 Korintus, ya, bahwa di balik dewa-dewa yang memang dewa itu tidak nyata, tentu saja dewa itu tidak berharga, dewa-dewa itu hanya mitologi, betul. Tapi di balik dewa-dewa yang tidak nyata ada roh jahat yang nyata, ada roh jahat yang nyata yang bertentangan langsung dengan Tuhan. Ya, itu saya rasa ini juga nggak terlalu panjang ya penjelasannya. Benar. Ya, kemudian masuk ke Daniel 10, ya. eh, Jelaskan latar belakangnya secara sejarah. Ya. Tentu saja nggak semua detail harus disampaikan ya, karena kalau teman-teman ceritakan semua yang ada di kitab Ezra gitu ya, ya itu panjang lagi. Tadi saya juga hanya hanya rangkum ya. Itu peristiwa aslinya lebih detail itu ya. Tapi jelaskan Betul. latar belakangnya secara sejarah, bagaimana bangsa Israel sebagian sudah pulang dari pembuangan, oke, pembuangan Babel ya, sebagian sudah pulang dari Babel ke Yerusalem, tapi sebagian belum pulang. Ya. Nah, yang belum pulang ini justru nggak mau pulang. Kenapa yang belum pulang ini nggak mau pulang? Karena dia tahu dari yang sudah pulang itu malah sedang bermasalah di Yerusalem, bermasalah dengan orang-orang Samaria, ya. Kemudian kerohanian mereka menurun, kemudian imam-imamnya korup, kemudian mereka bermasalah juga dengan pemerintah Persia. Ya. Jadi mereka pikir, oh, yang udah pulang duluan ke Yerusalem aja bermasalah di Yerusalem, maka yang masih tinggal di Babylon berpikir, oke, kami gak usah pulang deh, Iya. gitu ya. Dan ini sampai ke telinga Daniel ya, dan Daniel akhirnya jadi gusar hatinya karena di dalam nubuatan Nabi Yeremia sudah dijanjikan setelah 70 tahun Israel itu akan pulang ke Yerusalem dari pembuangan Babylon. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Sekarang kok seakan-akan masalah mau pulang ke Yerusalem ini jadi susah banget padahal sudah jatuh tempo nubuatannya. Nah, akhirnya Daniel berkabung, berpuasa, berdoa selama 3 pekan atau 21 hari. Ya, ini latar belakang sejarahnya. Oke, ya, saudara bisa cek lagi ayat-ayatnya di Ezra itu ya. Ya, ada Ezra 1, Ezra 9, Ezra 8, bahkan seluruh kitab Ezra sebenarnya itu latar belakangnya, oke? Ya. Tapi sekarang fokus ke Daniel 10 ayat 12 sampai 13, ya, fokus ke situ. Di situ malaikat Gabriel datang kepada Daniel dan dibilang, ternyata sejak hari pertama Daniel berniat untuk berdoa, bukan sejak hari pertama Daniel berdoa ya. Sejak hari pertama Daniel berniat untuk berdoa, ternyata Tuhan sudah dengar. Sampaikan aplikasinya. Tuhan selalu dengar kita. Bahkan waktu kita masih baru berniat untuk berdoa, Tuhan sudah dengar kita. Tapi kenapa malaikat Gabriel baru datang 21 hari kemudian? Ya. Bukan karena Tuhan baru mengutus 21 hari kemudian. Enggak. Tuhan juga sudah utus Gabriel sejak hari pertama. Tapi Gabriel baru datang 21 hari kemudian. Karena Gabriel ditahan oleh raja orang Persia. Oke, siapakah raja orang Persia? Raja orang Persia adalah roh jahat yang ada di baliknya raja Persia. Ya. Di balik raja Persia yang jahat ada em, makhluk surgawi yang jahat. Ya, raja orang Persia ini maksudnya apa? Adalah iblis atau setan sendiri. Ya, jadi malaikat Gabriel tertahan 21 hari oleh iblis atau setan. Ya. Maka di ayat 13 ya,
eh, Mikael, Mikael yang menyelamatkan Gabriel, yang melepaskan Gabriel dari raja orang Persia ini, raja orang Persia dengan tanda petik ya. Akhirnya Mikael melepaskan Gabriel dan Gabriel bisa bertemu Daniel. Ya, tapi poin utamanya di sini adalah dalam pertentangan besar antara Tuhan dengan iblis itu ada aturan main. Ya, artinya meskipun Tuhan Maha Kuasa dan bisa melakukan apapun, Tuhan nggak bisa semerta-merta langsung melepaskan Gabriel dari tangan raja orang Persia, dari tangan iblis atau setan saat itu juga. Ya, ada durasi yang Tuhan harus patuhi dalam kesepakatan yang kita nggak tahu detailnya ya. Bahwa Tuhan harus harus bekerja aturannya begini loh. Hanya pada saat seperti ini loh Tuhan bisa bekerja dan boleh bekerja. Bukan bisa dalam arti kemampuan ya, tapi bisa dalam arti peraturan ya. Dan itu dipatuhi oleh Tuhan gitu ya. Seperti itu ya. Dan saya mohon kalaupun ada yang sudah pernah belajar nubuatan Daniel 10, jangan dibahas nubuatannya secara detail ya. Jangan, itu nggak bijak secara waktu itu. Karena topik kita bukan tentang isi nubuatannya. Topik kita adalah tentang bagaimana malaikat itu kok bisa tertunda datang ke Daniel, itu poinnya ya. Jadi jangan sampai oh ini Daniel 10 malah bahas nubuatannya. Itu bagus sekali tapi itu topik lain ya. Gitu ya. Oke, poin selanjutnya Bill. Ya. Poin selanjutnya ya dalam kitab Markus ya. eh, ada aturan-aturan tertentu yang mana Tuhan harus ikuti dalam pertentangan kosmis ya. Contohnya adalah jika jika umat Tuhan atau manusia ini beriman, Tuhan bisa bisa itu bukan lagi bukan kemampuan ya, bisa itu peraturan ya. Tuhan bisa bermujizat lebih banyak. Oke. Juga kalau manusia lebih banyak berdoa, ya umatnya lebih banyak berdoa, Tuhan bisa berbuat lebih banyak. Ya. Ini aturan mainnya. Karena kalau manusia tidak beriman atau manusia tidak berdoa tapi Tuhan tetap bantu, itu akan membuat tuduhan di pihak setan gitu. Oh, pantesan aja semua orang senang sama kamu, orang mereka nggak setia sama kamu juga tetap tetap kamu ini tetap kamu kasih mujizat terus. Ya, itu ya. Ini contoh aturannya. Tapi selain itu masih ada faktor lain lagi yang nggak boleh kita lupakan. Apa faktornya? Kita udah pelajari 3 pekan lalu. Jangan dilupakan. Ya, providence Tuhan, kehendak bebas, hal-hal buruk yang dari setan. Ya, jangan lupakan itu juga. Itu. Itu kemudian poin selanjutnya itu membahas kisah Ayub ya. Membahas kisah Ayub. Eh, di situ dijelaskan bahwa ya Tuhan dan setan itu bertentang. Ya. Kemudian pertentangannya itu dibuktikan dalam Dewan Surgawi. Ya. Pertentangannya dibuktikan dalam Dewan Surgawi. Ya. Dan dalam hal ini setan datang sebagai penguasa bumi, gitu ya. Setan datang sebagai penguasa bumi dan Tuhan menjadikan Ayub sebagai pembuktian bahwa Tuhan itu benar dan setan itu salah. Oke. Nah, di sini ternyata setan bilang ya kalau Ayub itu menurut hanya karena Tuhan kasih yang baik-baik. Ya. Dan berarti secara tidak langsung setan bilang kalau penilaian Tuhan terhadap Ayub salah. Berarti penilaian Tuhan apa judgment-nya Tuhan berarti tidak benar dong. Ya, jadi setan tuduh Ayub, setan tuduh Tuhan juga. Ya. Maka eh, Tuhan dan setan memiliki kesepakatan baru mengenai aturan main, ya, yang dimana itu bisa membuktikan apakah Tuhan yang benar atau setan yang benar melalui kehidupan Ayub. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Dan secara aplikasinya ya aplikasi kita harus melihat Ayub tentunya ya. Ya, apakah kita masih bisa setia pada Tuhan meskipun yang tersisa hanya tinggal nafas? Ya. Kalau Tuhan izinkan setan serang semua yang ada pada kita, ya, semua yang kita punya diserang, kemudian diri kita diserang, tapi yang sisa hanya yang penting jangan mati. Ya. Mau sakit mau apa yang penting masih nafas, masih hidup. Apakah kita masih bisa tetap setia? Ya. Tentunya bisa kalau kita berdoa. Dan Ayub adalah seorang pendoa. Ayub bahkan pengen bertemu langsung dengan Tuhan. Makanya Tuhan jawab dia dengan angin ya. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk angin. Artinya apa? Dengan berdoa pada Tuhan, ya, Ayub bisa bertahan. Ya, seperti itu. Kemudian 6 poin selanjutnya adalah di Wahyu 13 ya. Binatang dari dalam laut eh, itu adalah kekuasaan politik ya atau kerajaan yang melawan umat Tuhan. Oke. Tetapi di baliknya itu adalah kekuasaan setan. Ya. Kekuasaan dari kerajaan yang menentang umat Tuhan itu didapatnya dari setan itu. Maksudnya naga ya, di situ pakai istilahnya naga tentu. Ya.
tentu saja kita bisa menang dengan ketekunan orang-orang kudus ya, ya berdoa. Tapi di sisi lain pertentangan ini ada batas waktunya. Itu yang harus kita tahu. Ya, setan itu tidak akan berkuasa selamanya. Waktu kekuasaan setan itu sudah singkat. Bagaimana singkatnya kekuasaan, waktu kekuasaan setan itu? Bagaimana akhir dari semua kejahatan dan penderitaan ini? Kita akan belajar di pekan depan ya. Jangan dibahas dulu nanti semua apa pembahasan tentang eskatologi akhir zamannya ya. Itu untuk pekan depan. Kita nggak bijak kalau kita bahas itu sekarang dalam menggunakan waktu diskusi gitu ya. Mhm. Ya, seperti itu. Ada lagi Bill mungkin yang mau ditambahkan di poin-poin? Iya, ya saudara, pelajaran ini sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi kalau saya boleh tambahkan, atau saya boleh sarankan, nggak tambahkan lah, karena kita nggak ada waktu gitu ya. Kalau saya boleh saran, saudara baca bab 4 bukunya John Peckham ya, Theodicy of Love itu, yang tadi saya sudah perkenalkan di pendahuluan. Ada banyak yang dia tidak bahas di pelajaran skala sahabat. Ini saya kasih teaser aja, gitu ya. Yang pertama, dia tidak membahas tentang umat pilihan, ya, karena di sini dia membahas Ayub sebagai umat pilihannya, sebagai contohnya. Nah, nanti ternyata ada umat pilihan lain, yaitu Israel. Israel itu adalah contohnya Tuhan dalam konteks pertentangan kosmis. Nah, itu ya, itu satu, dia tidak bahas itu. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan apa namanya, penaklukan Kanaan. Itu ada hubungannya, penaklukan Kanaan dengan hubungannya sangat erat ya tentang itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di pelajaran kita ini John Peckham tidak membahas secara rinci kemungkinan-kemungkinan kejahatan dalam bentuk bencana alam. Nah, itu dibahas di bab 4 gitu ya. Jadi saudara yang penasaran, nanti kalau saudara guru-guru, makanya saya berikan nih, terutama guru-guru, kalau ada yang tanya, bagaimana dengan gempa ini, bagaimana dengan banjir? Oke, banjir mungkin lah, bukan ya. Karena itu salah tata kelola kota mungkin. Nah, mungkin ada itu. Tsunami Tapi lah mungkin, tsunami. tsunami. Gimana cara manusia bisa mencegah Nah, tsunami gitu. gitu kan. Nah, yang saudara tidak sadari adalah, ini saya kasih teaser aja ya. Yang saudara tidak sadari adalah bentuk pencobaan Ayub adalah dengan bencana alam. Angin puting beliung, habis keluarganya. Nah, itu siapa yang buat di konteks ini? Nah, itu ya. Jadi saya kasih teaser aja. Saudara yang mau tahu jawaban lebih lengkapnya baca di bab 4 gitu ya. Karena itu dia jelaskan secara rinci. Kalau saya jelaskan rangkuman takutnya nanti ada yang saya terlewatkan. Tapi saya kasih teaser aja bahwa salah satu dari bagian Ayub itu ada bencana alamnya, dan itu adalah bagian dari pertentangan kosmis ini. Gitu ya. Bagian dari pertentangan kosmis. Ya, anak-anaknya ingat, anak-anaknya basmi. Hancur. Terus api dari sorga membakar semuanya. Nah, itu dari mana? Itu siapa yang buat gitu kan? Itu kan terlihat bencana alam kan? Nah, Ya, itu kita perhatikan ya. Jadi ada kejahatan lain, dan itu menjawab pertanyaan kita pekan lalu. Makanya akan sangat sayang kalau kita tidak baca penjelasan dia di itu ya. Jadi ini saya kasih tambahan saja, terutama bagi guru-guru sekolah sahabat, karena saya takutkan ada pertanyaan itu lalu kita tidak bisa memberikan jawaban. Paling tidak kita tidak bisa mengarahkan apa pendengar, tidak bisa mengarahkan UKSS kita gitu ya. Takutnya seperti itu, karena akan lebih baik. Oh iya, ini gitu ya. Jadi itu sedikit tambahan. Tapi pelajaran kita ini sangat bagus, saudara. Mungkin baru bagi beberapa orang, tapi ya, ya luar biasa ya pelajaran kita ini. Saya bacakan satu kutipan ya sebelum ini. Dikatakan bahwa ini bahasa Inggrisnya seperti ini ya. God's omnipotence is not diminished ontologically, but his moral obligation under the covenantal rules restrict his ability to intervene in certain situation. Maksudnya apa? Kekuatan maha omnipotence ya, maha kuasa Tuhan itu tidak hilang secara ontologikal. Maksudnya secara apa? Secara dirinya, secara secara hakikat. secara hakikatnya dia bukan berkurang kuasa karena yang kita bahas ini. Jadi ini ingat ya, tidak berkurang kuasa, tetapi obligasi moralnya dalam konteks rules of engagement, dalam konteks aturan main, dalam konteks aturan pelibatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Dewan Surgawi, itu dapat berubah. Kemampuannya untuk mengintervensi masalah itu dapat berubah, gitu ya. Ada contoh lain juga yang tidak dibahas di sini. Ini makanya teasernya ada banyak ya, karena saya takut ada banyak pertanyaan. Ada juga misalnya, kenapa itu Paulus diselamatkan dari penjara, tapi si siapa namanya? Si siapa itu? Selective intervention. Saya cari sebentar ya. Paulus diselamatkan, tapi si Markus ya, si Yakobus itu dihukum mati kalau nggak salah, gitu ya. Hmm. Nah,
Apakah kurang berdoa? Gitu ya. Jadi ada banyak pertanyaan seperti itu. Juga pertanyaan lain misalnya bagaimana dengan teroris tentang apa penyerangan teroris. Itu banyak saudara dibahas ya. Jadi saya sangat menyarankan guru-guru sekolah sahabat untuk membaca bab 4 karena itu paling tidak dapat mengarahkan banyak pertanyaan yang tidak dibahas di sini. Karena ini aturan main ini sangat luas saudara, sangat luas sekali gitu ya. Saya takutnya nanti kita tidak bisa mengarahkan secara alkitabiah gitu ya. Jadi mungkin itu Mas Jansen sedikit apa ya Iya. tambahan sedikit lah gitu, terutama bagi guru-guru sahabat ya terhadap poin ini. Ya, Tapi tolong dibaca ya, teman-teman semua ya. Tolong iya benar, dibaca. Mohon, benar. kami mohon dibaca ya. Karena jangan sampai nanti begitu ada pertanyaan, kemudian langsung mengarang bebas gitu dengan, Nah menurut itu saya gini, menurut saya gini. Itu banyak banget di sekolah sahabat. Iya, bener. seperti itu. Itu yang saya takutkan. Apalagi kan kalau kita bahas ini aturan yang kita sendiri nggak tahu gitu kan. Nanti takutnya oh mungkin aduh mungkin ini susah juga gitu ya. Paling tidak kita membuat ada kasus Alkitab kita tarik dari situ apa yang kita bisa tahu gitu ya. Seperti yang kita lakukan sekarang. Mungkin itu ya pelajaran kita dan ingat ini belum berhenti sampai di sini. Seperti apa akhir kekuasaan setan gitu ya. Ya, saya baca judul sekolah sahabat selanjutnya. Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Itu adalah perkataan Tuhan dari dua perumpamaan yang dikutip dari Perjanjian Lama dan Yesus ulang di Perjanjian Baru, gitu ya. Apalagi yang dapat saya lakukan, gitu. Nah, nanti seperti apa nanti itu kita lihat ya. Kekuasaan setan akhirnya seperti apa dan pelajaran depan ini memberikan pengharapan yang sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Yang banyak yang kita bisa nggak tahu, kita akan belajar sampai depan, gitu ya. Jadi sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Ada lagi tambahan, Mas Hansen? Nah, cukup. Cukup, oke. Kita tutup pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk pelajaran kali ini, saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami, manusia yang terbatas ini, untuk mengerti firman-Mu. Bapa, bantu kami supaya kami tetap rendah hati, membuka pikiran kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami mencoba untuk mengerti, Engkau boleh lengkapkan, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar sahabat ini, berikan mereka hikmat, berikan mereka kerajinan untuk membaca sumber-sumber firman-Mu untuk dapat memperlengkapi kami untuk menjawab pertanyaan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang mendengarkan Tuhan di dalam dunia yang tidak pasti ini, yang sudah dekat akhirnya. Kami memerlukan kekuatan daripada-Mu untuk bertahan di dalam konflik kosmik ini. Apapun tuduhan setan, apapun pencobaan yang Tuhan izinkan untuk setan lakukan kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Bantu kami Tuhan manusia yang lemah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom semua.